Selamat pagi, saat ini kami melakukan langsung dari kota Surabaya. Kami melaporkan terkait dengan aktivitas terkini dari Partai Nasdem yang saat ini tengah melakukan persiapan jelang deklarasi calon presiden dengan calon wakil presiden Republik Indonesia. Saat ini Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, Selamat pagi, Pak Surya Paloh. Sekian kita loh Pak. Selamat datang di Sentra. Halo. Bu. baru saja Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba di Hotel Shangri-La Kota Surabaya. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Anies dan Caimin akan dideklarasikan sebagai bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden. Acara tersebut rencananya akan digelar di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu 2 September 2023 siang ini. Wakil Sekretaris Jenderal Syaiful Huda mengatakan, penginapan yang dahulu bernama Hotel Yamato dipilih sebagai lokasi deklarasi. Hal itu karena ingin mengambil semangat peristiwa perobekan bendera Belanda yang terjadi di hotel tersebut pada tahun 1945. Diketahui saudara, Huda juga mengatakan bahwa Anies dan Caimin akan mewarisi semangat arek-arek Surabaya pada 1945 dalam pertarungan pemilihan presiden 2024 mendatang. Huda juga menuturkan acara deklarasi siang nanti akan digelar secara sederhana dan khidmat. Seperti diketahui saudara, pada 19 September 1945 atau 76 tahun lalu, terjadi peristiwa bersejarah yang dikenal dengan insiden di Hotel Yamato. Kejadian tersebut yaitu saat arek-arek Surabaya menggeruduk Hotel Yamato di Surabaya, Jawa Timur. Mereka menurunkan bendera merah, putih, biru milik Belanda, merobek warna biru sehingga menyisakan kain merah dan putihnya saja. Insiden Hotel Yamato yang kini bernama Hotel Majapahit tersebut terjadi karena Belanda dinilai melakukan tindakan provokatif, maksud kami, yaitu mengibarkan bendera merah, putih, biru di hotel tersebut. Peristiwa ini juga dipengaruhi gagalnya perundingan antara Sudirman, yakni Residen Surabaya, dan WVC Lokman untuk menurunkan bendera Belanda triwarna merah, putih, dan biru tersebut. Masa di luar hotel yang mengetahui situasi perundingan tidak berjalan baik segera mendobrak masuk ke Hotel Yamato. Sebagian pemuda berebut naik ke atas hotel untuk menurunkan bendera Belanda. Sebagai informasi saudara, deklarasi antara Anies dan juga Caimin yang dikabarkan akan maju pada Pilpres 2024 mendatang, rencananya akan dideklarasikan di hotel tersebut pada hari ini, 2 September 2023, sekira pukul 14.00 waktu Indonesia Barat di Surabaya, Jawa Timur.
Selamat siang Tribuners, kembali lagi dengan saya Aji Kusumatmaja, reporter dari Surya Online dan tribunjatim.com. Kali ini kita sedang berada di halaman Hotel Majapahit Surabaya yang rencananya pada siang nanti akan diadakan deklarasi pasangan Capres dan Cawapres Anies Baswedan dengan Gus Muhaimin Iskandar. Di situasi kali ini, tampak jalanan depan halaman Hotel Majapahit ramai dan dipenuhi oleh parkiran mobil yang mungkin nanti akan menjadi tamu undangan atau peserta deklarasi di Hotel Majapahit Surabaya. Perlu kita ketahui, bendera-bendera partai PKB dan Nasdem sudah menghiasi di sepanjang Jalan Tunjungan Kota Surabaya. Di seberang sana tampak bendera Nasdem. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Nanti akan kami lanjutkan. Selamat siang Tribuners, kembali lagi dengan saya Aji Kusumatmaja, reporter dari Surya Online dan tribunjatim.com. Kali ini kita sedang berada di halaman Hotel Majapahit Surabaya yang rencananya pada siang nanti akan diadakan deklarasi pasangan Capres dan Cawapres Anies Baswedan dengan Gus Muhaimin Iskandar. Di situasi kali ini, tampak jalanan depan halaman Hotel Majapahit ramai dan dipenuhi oleh parkiran mobil yang mungkin nanti akan menjadi tamu undangan atau peserta deklarasi di Hotel Majapahit Surabaya. Perlu kita ketahui, bendera-bendera partai PKB dan Nasdem sudah menghiasi di sepanjang Jalan Tunjungan Kota Surabaya. Di seberang sana tampak bendera Nasdem. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Nanti akan kami lanjutkan. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Anies dan Caimin akan dideklarasikan sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden hari ini. Acara tersebut rencananya akan digelar di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu 2 September 2023 siang ini. Wakil Sekretaris Jenderal yakni Syaiful Huda mengatakan penginapan yang dahulu bernama Hotel Yamato itu dipilih sebagai lokasi deklarasi. Hal itu karena ia atau pihaknya ingin mengambil semangat peristiwa perobekan bendera Belanda yang terjadi di hotel tersebut pada tahun 1945. Menariknya saudara, dikabarkan Anies dan Caimin juga direncanakan akan melakukan prosesi perobekan bendera di atap Hotel Majapahit yang dulu bernama Hotel Yamato tersebut. Momen tersebut bak mirip zaman perjuangan arek-arek Surabaya pada 10 November. Anies dan Muhaimin akan mewarisi semangat arek-arek Surabaya pada 1945 dalam pertarungan pemilihan presiden mendatang. Huda mengatakan acara deklarasi siang nanti akan digelar secara sederhana dan khidmat.
Seperti diketahui saudara, pada 19 September 1945 atau sekitar 76 tahun lalu, memang terjadi peristiwa bersejarah yang dikenal dengan insiden di Hotel Yamato. Kejadian tersebut yakni saat arek-arek Surabaya menggeruduk Hotel Yamato di Surabaya. Mereka menurunkan bendera merah putih biru milik Belanda, merobek warna biru sehingga menyisakan kain merah dan putihnya saja. Terlihat juga saudara suasana dalam hotel maupun di luar hotel Majapahit tersebut sudah diwarnai dengan banner-banner dan juga poster bergambar Anies dan juga Caimin dengan nuansa background merah, dan juga terlihat gambar tersebut terlihat Anies dan Caimin kompak mengenakan setelan yang sudah terlihat bak capres dan cawapres. Diketahui juga saudara, sejumlah elit baik dari Nasdem dan juga PKB sudah mulai memadati lokasi yang dimana siang nanti direncanakan sekira pukul 14.00 waktu Indonesia Barat akan digelar, yakni acara pendeklarasian Caimin dan juga Anies. Dan diketahui saudara, terlihat salah satu elit dari Nasdem yakni Surya Paloh juga sudah hadir sejak sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat di Hotel Majapahit tersebut. Selamat siang, Pak Leo. Selamat siang Tribuners, kembali lagi dengan saya Aji Kusumatmaja, reporter dari Surya Online dan tribunjatim.com. Kali ini kita sedang berada di halaman Hotel Majapahit Surabaya yang rencananya pada siang nanti akan diadakan deklarasi pasangan Capres dan Cawapres Anies Baswedan dengan Gus Muhaimin Iskandar.
Di situasi kali ini, tampak jalanan depan halaman Hotel Majapahit ramai dan dipenuhi oleh parkiran mobil yang mungkin nanti akan menjadi tamu undangan atau peserta deklarasi di Hotel Majapahit, Surabaya. Perlu kita ketahui, bendera-bendera partai PKB dan Nasdem sudah menghiasi di sepanjang Jalan Tunjungan Kota Surabaya. Di seberang sana tampak bendera Nasdem. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Nanti akan kami lanjutkan. Jelang deklarasi pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, yakni Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Caimin tersebut meminta doa restu ke ibunda, yakni Nyai Hajah Mohasonah Hasbullah, di mana kediaman sang ibunda berada di kawasan Pondok Pesantren Mamba Ulema Arif, Kecamatan Denanyar, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Sabtu 2 September 2023. Seusai meminta restu dari sang ibunda, Caimin diketahui bergegas dari kediaman untuk ziarah ke makam keluarga, yakni yang berada di belakang Masjid Jami Pondok Pesantren Mamba Ulema Arif, sekira pukul 09.15 waktu Indonesia Barat tadi. Diketahui saudara, Caimin tampak didampingi istri, yakni Rustini Murtaza, dan anak-anaknya keluar dari mobil Alphard menuju kompleks makam keluarga. Ia memanjatkan doa di makam kakeknya, yakni Kiai Haji Bisri Syansuri, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Caimin juga berziarah ke makam ayahnya, M. Iskandar, yang berada persis maksud kami di samping Masjid Jami Mamba Ulema Arif. Diketahui saudara, Caimin diantar menggunakan mobil Alphard warna hitam, tiba di lokasi. Ia beserta rombongan jelang deklarasi mempersiapkan diri juga, dan sebelumnya diketahui telah meminta restu kepada sang ibunda. Terlihat Caimin mengenakan jaket warna navy dan juga dengan mengenakan dalaman kemeja. Caimin terlihat mengenakan peci, ciri khasnya warna hitam dengan kacamata hitamnya. Ia sesekali sempat menyapa sejumlah awak media sebelum ziarah ke makam keluarga. Terlihat di layar kaca Anda, saudara, Caimin sudah mulai memasuki makam keluarganya, yang dimana di situ juga merupakan makam mendiang kakek dan juga sang ayah dari Caimin. Ia didampingi istrinya yang mengenakan baju warna putih dan hijab krem. Keduanya memanjatkan doa secara khusyuk di makam kakek dan juga mendiang sang ayah. Diketahui saudara, Caimin mengaku juga sudah mendapat restu dari sang ibu untuk maju sebagai bakal calon wakil presiden atau cawapres mendampingi Anies Baswedan. Caimin juga meminta doa restu ke seluruh masyarakat dalam persiapan deklarasi bakal calon presiden dan calon wakil presiden untuk pemilu 2024 mendatang. Namun, Caimin masih enggan membeberkan alasannya menerima pinangan dari Partai Nasdem. Terlebih untuk bersanding menjadi bakal cawapres mendampingi Anies Baswedan dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan tersebut. Menurut Caimin, tidak ada niat lain selain meneruskan perjuangan Nahdlatul Ulama.
Ya bukan SCM Mas. Iya. Kok baru-baru mau Cepat maju ya. Waalaikumsalam. Ngumpul iki. Cawapres. Mandian jus. Awet teman sama. Ya zaman aku cilik kok. Sama itu. Hah? Abadi. Awet putih. Abadi pikiran. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Darajat. Bagaimana guna dia Amin. Gimana kesiapannya deklarasi ini? Ya, mohon doa restunya. Hari ini kita mau ke Surabaya untuk bertemu teman-teman
kilo. Ada alasan tertentu digandeng Pak Anies ini? Nanti ya, bismillah lah. Pokoknya bismillah, niat ingsun ngabdi kanggo bangsa negara. Tidak ada niat lain selain memperbaiki, menyempurnakan, untuk meneruskan perjuangan Mbak Bisri, meneruskan perjuangan para aulia, para pendirian. Kok tiba-tiba dengan Pak Anies? Nanti. Gus, pasca komposisinya Gus bersama Pak Prabowo apa sudah ada kontak lanjut Gus? Itu merestui, mendukung. Dengan Pak Prabowo gimana komunikasinya Gus? Sudah berkali-kali kita kawan. Secara pribadi apa sudah ketemu Gus? Sudah. Ya, makasih. Pak SBY menganggap sukses, Mas. Yuk. Dia bukan SCM, Mas. Iya. Kok baru-baru Waalaikumsalam. Ngumpul iki. Cawapres. Mandian Gus. Awet teman sama. Ya zaman aku cilik kok. Hah? Abadi. Awet putih. Abadi Tijiwan. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malikil yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.
Caimin, gimana kesiapannya deklarasi ini? Ya, mohon doa restunya. Hari ini kita mau ke Surabaya untuk bertemu teman-teman. Bismillah. Ada alasan tertentu digandeng Pak Anies ini? Nanti ya, bismillah lah. Pokoknya bismillah, niat ingsun ngabdi kanggo bangsa negara. Tidak ada niat lain selain memperbaiki, menyempurnakan, untuk meneruskan perjuangan Mbak Bisri, meneruskan perjuangan para aulia, para pendiri NU. Kok tiba-tiba dengan Pak Anies? Nanti. Gus, pasca Gus bersama Pak Prabowo apa sudah ada kontak yang lanjut Gus? Itu merestui, mendukung. Dengan Pak Prabowo gimana komunikasinya? Sudah berkali-kali kita kawan. Secara pribadi apa sudah ketemu Gus? Sudah. Ya, makasih. Pak SBY menganggap sukses, Mas. Ya. Pengusung dikonfirmasi hadir. Waalaikumsalam. Ngumpul iki. Cawapres. Awet teman sama. Ya zaman aku cilik kok. Hah? Abadi. Awet putih. Abadi pikiran. Al-Fatihah. Menjelang deklarasi resmi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Anies Caimin di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur, bendera dari kedua partai pengusung pun mulai bertebaran di kawasan Tunjungan, Surabaya, Sabtu 2 September 2023. Dari pantauan Tribun Network hari ini di lapangan, saudara, ada banyak bendera dari Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sudah terpasang. Bendera kedua partai ini terpasang di beberapa ruas jalan Tunjungan. Untuk bendera Nasdem terpasang di sekitar atau depan Mall Tunjungan Plaza, sementara PKB bertebaran di dekat Hotel Majapahit, Surabaya. Sebelumnya diketahui telah diberitakan oleh Tribun Network bahwa PKB menerima lamaran dari Nasdem, yakni perihal duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin. Deklarasi Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden dan Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden dipastikan akan digelar di Hotel Majapahit, Surabaya hari ini Sabtu 2 September 2023. Sementara kepastian tersebut dikatakan langsung oleh Ketua PKB Jawa Timur Abdul Halim Iskandar. Kakak kandung dari Caimin itu mengatakan bahwa deklarasi akan dilaksanakan sekira pukul 14.00 waktu Indonesia Barat dengan dihadiri Anies Baswedan dan Caimin beserta pengurus Nasdem dan juga PKB. Selamat siang Tribuners, kembali lagi dengan saya Aji Kusumatmaja, reporter dari Surya Online dan tribunjatim.com. Kali ini kita sedang berada di halaman Hotel Majapahit, Surabaya, yang rencananya pada siang nanti akan diadakan deklarasi pasangan Capres dan Cawapres Anies Baswedan dengan Gus Muhaimin Iskandar. Di situasi kali ini, tampak jalanan depan halaman Hotel Majapahit ramai dan dipenuhi oleh parkiran mobil yang mungkin nanti akan menjadi tamu undangan atau peserta deklarasi.
di Hotel Majapahit, Surabaya. Perlu kita ketahui, bendera-bendera partai PKB dan Nasdem sudah menghiasi di sepanjang Jalan Tunjungan Kota Surabaya. Di seberang sana tampak bendera Nasdem. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Nanti akan kami lanjutkan. Selamat siang Tribuners, kembali lagi dengan saya Aji Kusumatmaja, reporter dari Surya Online dan tribunjatim.com. Kali ini kita sedang berada di halaman Hotel Majapahit Surabaya yang rencananya pada siang nanti akan diadakan deklarasi pasangan Capres dan Cawapres Anies Baswedan dengan Gus Muhaimin Iskandar. Di situasi kali ini tampak jalanan depan halaman Hotel Majapahit ramai dan dipenuhi oleh parkiran mobil yang mungkin nanti akan menjadi tamu undangan atau peserta deklarasi di Hotel Majapahit, Surabaya. Perlu kita ketahui, bendera-bendera partai PKB dan Nasdem sudah menghiasi di sepanjang Jalan Tunjungan Kota Surabaya. Di seberang sana tampak bendera Nasdem. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Nanti akan kami lanjutkan. Saat ini kita berada di dalam Hotel Majapahit. Sudah tampak beberapa ilustrasi ya yang memunculkan nama Capres dan Cawapres 2024 di Hotel Yamato Surabaya 2 September 2023. Terdapat gambar Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di sepanjang lorong menuju ruang deklarasi. Baik, coba kita lihat ke dalam. Mungkin masih bisa kita lakukan untuk merekam aktivitas yang ada di dalam. Coba kita lihat. Tampak persiapan sudah dimulai. Baik. Terdapat sebuah layar besar ya. Layar yang memunculkan gambar Capres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Demikian laporan dari Aji Kusumatmaja dari Hotel Majapahit, Surabaya. Jawa Timur sengaja dipilih sebagai lokasi deklarasi pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar untuk maju di Pilpres 2024 mendatang yang akan rencananya pendeklarasian keduanya dilaksanakan hari ini di Hotel
Majapahit, Surabaya pada Sabtu 2 September 2023. Terlihat juga saudara, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, yakni Jazizul Fawait, sudah tiba di lokasi pendeklarasian Anies dan juga Caimin hari ini, yang rencananya akan digelar sekira pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Dalam kesempatan tersebut, ia juga menjelaskan alasan kedua partai memilih Jawa Timur sebagai lokasi pendeklarasian, yakni dikatakan oleh Jazizul Fawait, maksud kami, pemilihan Jawa Timur sebagai lokasi deklarasi diantaranya lantaran Jawa Timur merupakan daerah basis PKB. Di sisi lain, saudara, hal itu juga karena besarnya warga Nahdliyin di Jawa Timur. Sebagaimana rencana deklarasi pasangan Anies Caimin ini memang mengambil lokasi Hotel Majapahit yang dulunya merupakan Hotel Yamato. Hotel ini menyimpan sejarah perobekan bendera Belanda pada 19 September 1945 lalu. Menurut Jazil, pihaknya ingin mengambil spirit perjuangan dari peristiwa heroik Arek Surabaya. Bahkan dia berseloroh jika kemungkinan nanti akan digelar teatrikal untuk menggambarkan perjuangan tersebut, di mana rencananya akan melibatkan bakal calon presiden Anies Baswedan dan bakal calon wakil presiden yakni Caimin. Bukan dengan merobek bendera, namun untuk mempertahankan bendera merah putih. Jazil juga mengatakan bahwa deklarasi ini bakal dihadiri para petinggi partai politik pengusung Anies dan juga Caimin. Di antaranya yakni Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang diketahui tadi sudah hadir sejak sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, saudara. Kemudian beserta jajaran lainnya, yakni sejumlah pejabat daerah dan juga petinggi parpol juga akan menghadiri deklarasi tersebut. Sementara itu juga nanti diketahui atau dikabarkan bakal hadir Presiden Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, yakni Ahmad Syaiqo dan jajaran DPP PKS. Sejumlah ulama pun dijadwalkan juga bakal hadir dalam pendeklarasian Anies Baswedan dan Caimin hari ini, sekira pukul 14.00 waktu Indonesia Barat mendatang. Makanya saya datang ke sini. Kayak makan dari apa? Baru tadi pagi, Bu. Iya. Saya baru Hadir Pak Surya Paloh didampingi oleh para elit Gerindra, Ketua Nasdem dan Pak Presiden dan Sekjen PKS didampingi oleh sekitar 10 elit PKS dan tentu Gus Muhaimin didampingi para petinggi PKS dan para kiai yang akan hadir dari tidak hanya Jawa Timur, tapi ada dari Jawa Tengah, ada nanti nama-namanya. Tentu para kiai atau pesantren yang selama ini menjadi referensi sekaligus menjadi stakeholder PKB. Salah satu mungkin Gus Kiai yang akan hadir. Ini harus saya buka kalau gitu. Soalnya waktunya mepet dan kita tidak Raholil dari Bondowoso, Raholil As'ad Situbondo ya? Dari Situbondo. Artinya pasangan ini diterima di kalangan Kiai, Gus? Tentu karena justru pasangan ini menurut saya pasangan yang merepresentasikan apa yang menjadi cita-cita Kiai dan pesantren. Apalagi di situ ada Gus Muhaimin, ya di mana Gus Muhaimin cucu pendiri Nahdlatul Ulama Bagi Sri. Saya pikir darah mengalir di situ bukan hanya darah, tetapi cita-cita dan mandat perjuangan ada di tubuh Gus Muhaimin. Jadi saya yakin para kiai yang paham sejarah Nahdlatul Ulama, yang paham sejarah pesantren, yang paham
perjuangan-perjuangan dan cita-cita pesantren akan berbahagia dengan pasangan yang ada. Akan berbahagia ketika Gus Muhaimin masuk di kertas suara Pilpres. Siap. Dan Gus Muhaimin harus menang. Karena basis suaranya besar. Pertama, basis suara PKB besar, basis suara Nahdien besar. Gus Muhaimin berangkat membawa mandat Nahdien, membawa mandat ulama. Jadi Jawa Timur pilihannya. Nah, tentu setelah deklarasi ini sudah nggak usah kode-kode lagi, semua akan jalan di Jawa Timur. Terus ini ada yang unik di poster Muhaimin dan Pak Anies ada tertulis Hotel Yamato Surabaya. Ada sengaja? Ya, ini kira-kira mengambil semangat perjuangan ketika bendera Belanda diturunkan oleh arek-arek Surabaya dan terjadilah kemerdekaan. Nah, setelah di sini Pak ingin terjadi perubahan ke arah perbaikan di Indonesia. Nanti ada teatrikal gitu, semacam gitu. Nanti kalau memungkinkan, karena harus naik tangga itu. Jadi kalau memungkinkan, tentu teatrikalnya bukan bendera Belanda ya. Bendera apa? Merah putih dong. Kalau dulu merebut, sekarang kita harus menjaga merah putih. Bukan perobekan ya? Sekjen Gerindra mengatakan bahwa pertemuan Prabowo yang mengajak Caimin untuk bertemu batal. Nah, ini belum ada, kita belum tahu alasan. Semata-mata teknis saja, karena percepatan dinamika yang ada. Dan Gus Muhaimin harus soal kepada kita. Dan harus ke Jombang. Saya pikir kita tidak akan memutus komunikasi dengan teman-teman Gerindra yang selama ini bersama-sama. Jadi mudah-mudahan akan ada waktu bertemu setelah deklarasi tentunya, karena nggak ada waktu lagi, karena nanti jam 2 kita akan deklarasi. Artinya tanpa sedikit pun ada buruk sangka, apalagi kata meninggalkan, tidak. Kami akan tetap bersama-sama untuk membangun Indonesia bersama Gerindra. Kami sangat dihargai betul ketika kami bekerja selama 12 bulan bersama Gerindra. Namun memang seperti Pak Muhaimin sampaikan ketika harlah, takdirlah yang menentukan. Jadi saya pikir tidak ada penolakan. Tidak ada. Semuanya berjalan baik. Karena apa? Itu tadi, kita kembali pada garis takdir perjodohan. Ternyata Pak Anies berjodoh dengan Gus Muhaimin. Itu yang sudah diidam-idamkan oleh seluruh kader, seluruhnya. Dan hari ini tiba saatnya untuk naik ke pelaminan. Terima kasih. Terima kasih. Jadi Reno Gus. Oh. Terima
Selamat siang Tribuners, kembali lagi dengan saya Aji Kusumatmaja, reporter dari Surya Online dan tribunjatim.com. Kali ini kita sedang berada di halaman Hotel Majapahit Surabaya yang rencananya pada siang nanti akan diadakan deklarasi pasangan Capres dan Cawapres Anies Baswedan dengan Gus Muhaimin Iskandar. Di situasi kali ini tampak jalanan depan halaman Hotel Majapahit ramai dan dipenuhi oleh parkiran mobil yang mungkin nanti akan menjadi tamu undangan atau peserta deklarasi di Hotel Majapahit Surabaya. Perlu kita ketahui, bendera-bendera partai PKB dan Nasdem sudah menghiasi di sepanjang Jalan Tunjungan Kota Surabaya. Di seberang sana tampak bendera Nasdem. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Nanti akan kami lanjutkan. Saat ini kita berada di dalam Hotel Majapahit. Sudah tampak beberapa ilustrasi ya yang memunculkan nama Capres dan Cawapres 2024 di Hotel Yamato Surabaya 2 September 2023. Terdapat gambar Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di sepanjang lorong menuju ruang deklarasi. Baik, coba kita lihat ke dalam. Mungkin masih bisa kita lakukan untuk merekam aktivitas yang ada di dalam. Coba kita lihat. Tampak persiapan sudah dimulai. Baik. Terdapat sebuah layar besar ya. Layar yang memunculkan gambar Capres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Demikian laporan dari Aji Kusumatmaja dari Hotel Majapahit Surabaya. Bapak Ibu yang makanya saya datang ke sini. Kayak makan dari apa? Baru tadi pagi Bu. Iya. Saya baru Hadir Pak Surya Paloh. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa diketahui juga menghadiri acara deklarasi bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden yakni Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar alias Caimin hari ini yang digelar di Hotel Majapahit Surabaya Jawa Timur Sabtu 2 September 2023 sekira pukul 14.00 waktu Indonesia Barat nanti. Dikabarkan saudara, tampak Khofifah menggunakan jaket atau seragam warna hijau dan juga menggunakan jilbab warna kuning. Khofifah juga sempat menyapa sejumlah awak media, namun Khofifah tidak berkomentar banyak. Saat itu, ia hanya mengatakan bahwa pendeklarasian calon presiden dan calon wakil presiden menjelang Pilpres 2024 merupakan hal yang sudah biasa dan memang seharusnya dilakukan. Ia hanya menjelaskan soal demokrasi dan kemudian langsung berlalu meninggalkan sejumlah awak media yang diketahui menyapanya. Saat ditanya oleh sejumlah awak media, ia hanya berselera dan terkekeh saat ditanya kapan atau siapa pasangannya nanti jikalau Khofifah memang terlibat nanti bakal maju di Pilpres 2024 mendatang. Namun Khofifah hanya tertawa sedikit dan langsung meninggalkan lokasi di mana awak media berkumpul. Terlihat juga saudara, saat ini Khofifah diketahui tadi tiba di Hotel Majapahit sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat dan ia bersama sejumlah rombongannya dari pemerintah Provinsi Jawa Timur langsung menuju dalam hotel.
Diketahui saudara, memang hari ini merupakan acara pendeklarasian calon presiden dan calon wakil presiden, yakni Anies Baswedan dan juga Caimin, yang nantinya pendeklarasian keduanya akan digelar hari ini tepatnya sekira pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya juga diketahui alasan pemilihan lokasi Jawa Timur yang menjadi lokasi pendeklarasian kedua bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden tersebut juga dijelaskan oleh Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, yakni Jazilul Fawait, yang dimana dia menjelaskan bahwa lokasi deklarasi diantaranya dipilih Jawa Timur karena daerah Jatim merupakan basis dari PKB. Di sisi lain juga karena besarnya warga Nahdliyin di Jawa Timur. Hari ini ada deklarasi capres, mungkin ada komentar. Ini kan masuk pada agenda nasional. Oktober sudah mulai pendaftaran, ya kan? November pendaftaran akan ditutup, ya pasti akan ada proses-proses. Kalau sebelumnya ada deklarasi capres, sekarang sudah mulai berpasangan. Ya, demokrasi itu sebuah keniscayaan bagi sebuah negara yang memang membangun pilar-pilar ekosistem demokrasi sebagai bagian dari proses berbangsa bernegara. Kalau Ibu sendiri berpasangan dengan Hari ini ada deklarasi capres, mungkin ada komentar. Ini kan masuk pada agenda nasional. Oktober sudah mulai pendaftaran, ya kan? November pendaftaran akan ditutup, ya pasti akan ada proses-proses. Kalau sebelumnya ada deklarasi capres, sekarang sudah mulai berpasangan. Ya, demokrasi itu sebuah keniscayaan bagi sebuah negara yang memang membangun pilar-pilar ekosistem demokrasi sebagai bagian dari proses berbangsa bernegara. Kalau Ibu sendiri berpasangan dengan Hari ini ada deklarasi capres, mungkin ada komentar. Ini kan masuk pada agenda nasional. Oktober sudah mulai pendaftaran, ya kan? November pendaftaran akan ditutup, ya pasti akan ada proses-proses. Kalau sebelumnya ada deklarasi capres, sekarang sudah mulai berpasangan. Ya, demokrasi itu sebuah keniscayaan bagi sebuah negara yang memang membangun pilar-pilar ekosistem demokrasi sebagai bagian dari proses berbangsa bernegara. Kalau Ibu sendiri berpasangan dengan Hari ini ada deklarasi capres, mungkin ada komentar. Ini kan masuk pada ya kawan-kawan, jadi dulu kan Korprov itu 4 tahunan ya, kemudian kita mengkoordinasikan dengan KONI, ada Pak Erlangga, ada Pak Nabil, yang kita menghitung bahwa kalau ada proses regenerasi antar atlet 4 tahun itu udah banyak yang kelewat gitu untuk pembibitan dan penyiapan pada event-event berikutnya. Nah, kemudian kita menghitung kemungkinan bisa kita exercise 2 tahunan.
ternyata KONI luar biasa ikhtiarnya dan itu bisa kita lakukan. Maka waktu itu dari Lamongan 2 tahun kemudian ke Jember dan kemudian sekarang ini di Sidoarjo. Ini akan menjadi bagian dari pembibitan yang terukur. Jadi setelah dibibit kemudian dikompetisikan di dalam laga-laga yang ada, itu kan ada standar-standarnya. Jadi kalau misalnya renang, kalau misalnya kolamnya itu kurang, katakanlah mestinya 50, lalu kolamnya 48, jadi nggak bisa diukur sebagai sebuah standar record apakah nasional apa internasional. Jadi pola-pola yang dilakukan memang harus makin mendekati standar-standar yang bisa dijadikan ukuran bahwa dia memang akan masuk pada pencetak rekor sekian, dan seterusnya. Dan dari sangat banyak bibit-bibit atlet yang luar biasa itu, kita bersyukur bahwa ada sport science yang ada di UNESA. Sport science yang ada di UNESA itu memungkinkan intervensi secara saintifik bagaimana atlet-atlet dan pelatih terutama. Atlet dan pelatih itu mendapatkan referensi yang scientifically itu bisa dijadikan referensi untuk bisa mengukur bagaimana metode-metode dari proses pelatihan yang lebih advance dan lebih efektif untuk bisa mengukur prestasi seluruh atlet-atlet apakah yang sekarang ada di Puslatda atau mereka sekarang yang ada di pusat-pusat pelatihan yang lainnya. Jadi bayangan saya sebetulnya 38 kabupaten kota, kalau masing-masing kabupaten kota itu punya komitmen untuk saya akan melahirkan atlet setara dengan katakan prestasi PON atau prestasi Olimpiade ASEAN gitu. Masing-masing saya ambil apa? Saya akan ambil atletik, saya ambil apalagi wushu, apalagi renang, mungkin panahan dan seterusnya. Jadi ini yang sebetulnya dalam diskusi kami bersama KONI bahwa ada masing-masing daerah yang memang katakanlah Magetan itu ada Mario di sana. Kemudian panahan nanti ini daerah mana? Dulu pernah ada tenis meja yaitu Kediri misalnya. Nah, kalau kemudian ada kabupaten kota yang membibit itu jenis olahraga tertentu, saya rasa ini akan menjadi pintu masuk dari proses pembibitan pelatihan yang insya Allah akan bisa lebih maksimal lagi dari seluruh capaian prestasi yang selama ini sudah luar biasa itu. Kita akan bisa mengalami lompatan-lompatan itu karena kabupaten kota akan memberikan atensi pada jenis cabur tertentu gitu. Jadi di luar dari pengprovnya gitu, cabur tertentu ini akan menjadi atensi dari kabupaten kota masing-masing gitu. Saya akan ngambil panahan, saya akan ngambil renang, saya akan ambil boxing, saya akan ambil wushu, saya akan ambil taekwondo misalnya dan seterusnya gitu ya. Terkait dengan yang disampaikan Gus Mudro tadi kejujuran. Oh iya, jadi kan itu sportivitas, fair play itu kan ruh dari sebuah laga, dari sebuah kompetisi. Jadi tadi saya tanya apa sih Pak Nabil itu. Jadi ada ya Pak Nabil aja yang cerita waktu di Tuban itu. Tapi bagi kita semua objektivitas, sportivitas, fair play dalam sebuah laga, dalam sebuah kompetisi olahraga adalah sebuah keniscayaan. Gitu ya. Hari ini ada deklarasi capres, mungkin ada komentar. Ini kan masuk pada agenda nasional. Oktober sudah mulai pendaftaran, ya kan? November pendaftaran akan ditutup, ya pasti akan ada proses-proses. Kalau sebelumnya ada deklarasi capres, sekarang sudah mulai berpasangan. Ya demokrasi itu sebuah keniscayaan bagi sebuah negara yang memang membangun pilar-pilar ekosistem demokrasi sebagai bagian dari proses berbangsa bernegara. Kalau Ibu sendiri berpasangan dengan ya kawan-kawan jadi
Selamat siang Tribuners, kembali lagi dengan saya Aji Kusumatmaja, reporter dari Surya Online dan tribunjatim.com. Kali ini kita sedang berada di halaman Hotel Majapahit Surabaya yang rencananya pada siang nanti akan diadakan deklarasi pasangan Capres dan Cawapres Anies Baswedan dengan Gus Muhaimin Iskandar. Di situasi kali ini, tampak jalanan depan halaman Hotel Majapahit ramai dan dipenuhi oleh parkiran mobil yang mungkin nanti akan menjadi tamu undangan atau peserta deklarasi di Hotel Majapahit Surabaya. Perlu kita ketahui, bendera-bendera partai PKB dan Nasdem sudah menghiasi di sepanjang Jalan Tunjungan Kota Surabaya. Di seberang sana tampak bendera Nasdem. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Nanti akan kami lanjutkan. Saat ini kita berada di dalam Hotel Majapahit. Sudah tampak beberapa ilustrasi ya yang memunculkan nama Capres dan Cawapres 2024 di Hotel Yamato Surabaya 2 September 2023. Terdapat gambar Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di sepanjang lorong menuju ruang deklarasi. Bakal calon Presiden Anies Baswedan tiba di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat beserta rombongan. Anies beserta rombongan turun dari mobil dan langsung disambut para kader dan sejumlah elit Nasdem dan juga PKB. Terlihat saudara Anies Baswedan mengenakan kemeja warna putih dan bawahan celana warna hitam. Nampaknya sejumlah elit Nasdem dan PKB juga memang kompak mengenakan dasar kemeja warna putih. Dikabarkan juga saudara, hal itu karena hari ini memang direncanakan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden, yakni Anies Baswedan dan juga Caimin akan dideklarasikan oleh partainya maju sebagai baca pres dan bacawa pres pada Pilpres 2024 mendatang. Terlihat Anies memasuki Hotel Majapahit Surabaya, Jawa Timur dengan ekspresi cukup sumringah. Dia juga saat disapa oleh sejumlah kader dan elit Nasdem dan PDIP tampak juga sesekali bercanda atau bercakap dengan mereka. Sebelumnya juga diberitakan saudara bahwa Anies Baswedan mantap memilih Caimin untuk mendampinginya maju di Pilpres 2024 mendatang. Kabar pendeklarasian duet Anies dan Caimin ini juga disambut oleh sejumlah ulama maupun tokoh politik lainnya. Bahkan belakangan ini pasangan yang menggemparkan perpolitikan tersebut bakal melakukan deklarasi di Hotel Majapahit hari ini, Sabtu 2 September 2023 sekira pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Hal itu mendapatkan respons dari sejumlah kiai atau tokoh agama di Kabupaten Sampang, Madura, terutama pengasuh Pondok Pesantren Al-Furjani, Desa Prajan, Kecamatan Camplong, Sampang, yakni Kiai Haji Yahya Hamiduddin. Awalnya dirinya belum mendengar kabar soal deklarasi Anies Baswedan yang akan dipasangkan dengan Caimin. Namun dirinya sangat mendukung langkah Anies Baswedan berpasangan dengan siapapun, apalagi bersama Muhaimin Iskandar alias Caimin tersebut, untuk memberikan perubahan yang lebih baik terhadap Indonesia. Selain itu, saudara, jelang pendeklarasian Anies Baswedan dan juga Caimin sebagai baca pres dan bacawa pres juga disambut oleh sejumlah kader Nasdem dan PKB, maksud kami tentunya di Jawa Timur, di mana hal itu ditunjukkan dengan sejumlah bendera PKB dan Nasdem yang terpasang di sepanjang jalan kawasan dekat Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur. Hal ini juga disambut oleh sejumlah warga. Terlihat juga sejumlah warga
melihat jelang persiapan pendeklarasian Anies Baswedan dan juga Caimin. Terlihat jalanan atau arus lalu lintas di depan hotel juga berjalan cukup lancar, saudara, di mana Hotel Majapahit tersebut dipilih karena merupakan lokasi bersejarah yang dimana menjadi saksi arek-arek Surabaya pada tahun 1945, di mana mereka menyobek bendera Belanda dan menyisakan warna merah dan putih saja. Dan dikabarkan juga nantinya Anies Baswedan dan Caimin saat pendeklarasian juga nanti akan ada semacam theatrical atau semacam mini pertunjukan di mana akan ada mini pertunjukan bukan perobekan bendera, tapi bagaimana mempertahankan bendera merah putih tersebut. Dan direncanakan pendeklarasian keduanya nanti akan dimulai pada sekira pukul 14.00 waktu Indonesia Barat di Hotel Majapahit tersebut. Salib nih. Saya kesalib. Seperti pakai kiran ini satu bas. Aku nanya ke Mbak Nur, Bapak kejadian kan? Iya, alhamdulillah. Assalamualaikum. Aman, Langsung turun. Mas, boleh. Kita sampai keringat-keringat. Bapak insya Allah pramuka. Ya, mau makan siang Bu? Iya Pak ya. Salam ya. Saya punya nomor Bapak saya ya Bapak ya. Kirimin. dah. Ya, jalan dulu. Ya, baru saja bakal calon presiden dari Partai Nasdem, Anies Rashid Baswedan, hadir di kota Surabaya dengan tiba di Hotel Shangri-La Kota Surabaya. Kehadiran Anies disambut langsung oleh para pengurus DPP Nasdem yang saat ini juga berada di hotel yang sama untuk persiapan jelang deklarasi di Hotel Majapahit.
Di hotel ini rencananya juga akan dilangsungkan acara konsolidasi internal oleh para kader Nasdem gitu ya. Konsolidasi internal tersebut nantinya akan membahas sejumlah rangkaian Salib nih. Kayaknya kesalip. Seperti pakai kiran ini satu bas. Aku nanya ke Mbak Nur, Bapak kejadian nggak? Iya, alhamdulillah. Assalamualaikum. Aman, aman. Presiden. Assalamualaikum. Langsung turun. Mas, boleh. Kita sampai keringat-keringat. Bapak insya Allah pramuka. Amin. Ya, mau makan siang boleh. Iya Pak ya. Salam. Saya punya nomor bapak saya ya Bapak ya. Kirimin. Dah. Ya, jalan dulu. Ya, baru saja bakal calon presiden dari Partai Nasdem Anies Rashid Baswedan hadir di kota Surabaya dengan tiba di Hotel Shangri-La kota Surabaya. Kehadiran Anies disambut langsung oleh para pengurus DPW Nasdem yang saat ini juga berada di hotel yang sama untuk persiapan menjelang deklarasi di Hotel Musabaik. Di hotel ini rencananya juga akan dilangsungkan acara konsolidasi internal oleh para kader Nasdem gitu ya. Konsolidasi internal tersebut nantinya akan membahas sejumlah rangkaian
Selamat siang Tribuners, kembali lagi dengan saya Aji Kusumatmaja, reporter dari Surya Online dan tribunjatim.com. Kali ini kita sedang berada di halaman Hotel Majapahit Surabaya yang rencananya pada siang nanti akan diadakan deklarasi pasangan Capres dan Cawapres Anies Baswedan dengan Gus Muhaimin Iskandar. Di situasi kali ini, tampak jalanan depan halaman Hotel Majapahit ramai dan dipenuhi oleh parkiran mobil yang mungkin nanti akan menjadi tamu undangan atau peserta deklarasi di Hotel Majapahit Surabaya. Perlu kita ketahui, bendera-bendera partai PKB dan Nasdem sudah menghiasi di sepanjang Jalan Tunjungan Kota Surabaya. Di seberang sana tampak bendera Nasdem. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Nanti akan kami lanjutkan. Saat ini kita berada di dalam Hotel Majapahit. Sudah tampak beberapa ilustrasi ya yang memunculkan nama Capres dan Cawapres 2024 di Hotel Yamato Surabaya 2 September 2023. Terdapat gambar Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di sepanjang lorong menuju ruang deklarasi. Baik, coba kita lihat ke dalam. Mungkin masih bisa kita lakukan untuk merekam aktivitas yang ada di dalam. Coba kita lihat. Tampak persiapan sudah dimulai. Baik. Terdapat sebuah layar besar ya. Layar yang memunculkan gambar Capres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Demikian laporan dari Aji Kusumatmaja dari Hotel Majapahit Surabaya. Bapak Ibu yang makanya saya datang ke sini. Kayak makan dari kapan? Baru tadi pagi, Bu. Iya. Saya baru Hadir Pak Surya Paloh didampingi oleh para elit Gerindra, Ketua Nasdem dan Pak Presiden dan Sekjen PKS didampingi oleh sekitar 10 elit PKS dan tentu Gus Muhaimin didampingi para petinggi PKS dan para kiai yang akan hadir dari tidak hanya Jawa Timur, tapi ada dari Jawa Tengah, ada nanti nama-namanya. Tentu para kiai atau pesantren yang selama ini menjadi referensi sekaligus menjadi stakeholder PKB. Salah satu mungkin Gus Kiai yang akan hadir. Ini harus saya buka kalau ini, soalnya waktunya mepet dan kita tidak Raholil dari Bondowoso, Raholil As'ad Situbondo ya? Dari Situbondo. Artinya pasangan ini diterima di kalangan Kiai, Gus? Tentu karena justru pasangan ini menurut saya pasangan yang merepresentasikan apa yang menjadi cita-cita kiai dan pesantren. Apalagi di situ ada Gus Muhaimin, ya di mana Gus Muhaimin cucu pendiri Nahdlatul Ulama Bagi Sri. Saya pikir darah mengalir di situ bukan hanya darah, tetapi cita-cita dan mandat perjuangan ada di tubuh Gus Muhaimin. Jadi saya yakin para kiai yang paham sejarah Nahdlatul Ulama, yang paham sejarah pesantren, yang paham perjuangan-perjuangan dan cita-cita pesantren akan berbahagia dengan pasangan yang ada ini. Akan berbahagia ketika Gus Muhaimin masuk di kertas suara Pilpres. Siap.
Bapak Ibu yang sedang Makanya saya datang ke sini. Kayak makan dari kapan? Baru tadi pagi, Bu. Iya. Saya baru naik. Hadir Pak Surya Paloh didampingi oleh para elit Gerindra, Ketum Nasdem dan Pak Presiden dan Sekjen PKS didampingi oleh sekitar 10 elit PKS dan tentu Gus Muhaimin didampingi para. Gladi bersih deklarasi calon presiden dan calon wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin mulai dilaksanakan sekira pukul 13.45 waktu Indonesia Barat. Nantinya, saudara, diketahui ruangan yang dimana sudah terlihat panggung yang menjadi panggung utama akan ditempati oleh jajaran pimpinan pusat PKB dan juga Nasdem. Dari pantauan Tribun Network di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur, saat ini para pendukung Anies dan juga Caimin mulai memasuki areal utama deklarasi. Mereka kompak mengenakan baju warna putih, kemudian kursi-kursi yang disediakan dalam acara tersebut juga senada berwarna putih. Sementara sepanjang pintu masuk ke lobi hotel juga sudah diwarnai dengan banner maksud kami bergambar Anies Baswedan dan juga Caimin, di mana dalam gambar tersebut keduanya kompak mengenakan setelan jas warna hitam yang sudah menggambarkan bak calon presiden dan calon wakil presiden. Sementara itu, saudara, tak hanya itu, sejumlah awak media juga sudah mulai memadati lokasi yang dimana menjadi deklarasinya nanti Anies Baswedan dan juga Caimin pada hari ini yang dijadwalkan akan dilaksanakan atau dimulai sekira pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Terlihat juga suasana hotel cukup padat diselimuti dengan para kader Nasdem dan PKB yang juga kompak senada mengenakan baju warna putih tersebut, saudara. Kemudian selain itu, acara tersebut juga nantinya akan berjalan khidmat dan juga sederhana. Hal itu disampaikan oleh kakak dari Caimin beberapa waktu lalu jelang deklarasi adiknya dan juga Anies Baswedan. Sebagai informasi saudara, Anies Baswedan mantap memilih Caimin sebagai pendampingnya untuk maju di Pilpres 2024 mendatang. Pendeklarasian keduanya digelar di hotel yang dulunya bernama Yamato dan kini menjadi namanya Hotel Majapahit. Tersebut dikabarkan memang penuh sejarah, di mana dulunya di hotel tersebut merupakan saksi para arek-arek Surabaya mempertahankan bendera merah putih saat Belanda memasang benderanya di hotel tersebut. Anies Baswedan dan juga Caimin memilih Jawa Timur dikabarkan karena Jawa Timur merupakan basis dari PKB. Selain itu, menurut Wakil Ketua Umum PKB, hal itu lantaran Jawa Timur juga merupakan daerah yang memang dekat atau sudah memiliki chemistry dengan Anies Baswedan maupun Caimin. Sejumlah elit PKB dan juga Nasdem juga sudah mulai berdatangan, saudara. Salah satunya yakni Surya Paloh sudah hadir sejak tadi. Kemudian juga disusul oleh Gubernur Jawa Timur yang juga merupakan kader PKB, yakni Khofifah.
Sebelumnya juga diberitakan sebelum pendeklarasian Anies Baswedan dan juga Caimin memang berlangsung dan juga penuh disorot oleh publik karena di mana sebelumnya memang ramai bahwa Anies Baswedan akan meminang Agus Harimurti Yudhoyono sebagai calon wakil presidennya. Namun diketahui kini Anies ternyata memilih Caimin yang dari Partai Kebangkitan Bangsa untuk maju di Pilpres 2024 menjadi calon wakil presidennya. Sebelumnya juga Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat mengaku kecewa. Ia mengaku partainya telah keliru melangkah dengan mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon wakil presiden. Pasalnya Anies Baswedan diam-diam menggandeng Caimin. Partai Nasdem dan Anies Baswedan sepakat menggandeng Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yakni Muhaimin Iskandar alias Caimin tersebut sebagai bacawa pres pasangannya. Sementara SBY juga sebelumnya mengatakan dia memahami politik memang penuh strategi dan juga siasat. Akan tetapi, ia mengaku tak mengira manuver tersebut akan dialami Partai Demokrat. SBY pun juga mengaku bersyukur karena manuver Nasdem, PKB, dan Anies Baswedan menjadi sinyal agar Partai Demokrat tidak keliru memilih mitra koalisi. Sebagai informasi juga saudara bahwa deklarasi Anies Baswedan dan juga Caimin yang bakal maju di Pilpres 2024 mendatang sebentar lagi akan dimulai karena rencananya pendeklarasian itu akan dimulai pada sekira pukul 14.00 waktu Indonesia Barat di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur. DPP Partai Nasdem Bapak Haji Surya Paloh, Ketua Umum DPP PKB Bapak Dr. Haji Abdul Muhaimin Iskandar, calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024, Bapak Haji Anies Baswedan di Hotel Yamato, Surabaya. Calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024 Bapak Haji Anies Baswedan di Hotel Yamato, Surabaya. Terus masih terus DPP Partai Nasdem Bapak Haji Surya Paloh, Ketua Umum DPP PKB Bapak Dr. Haji Abdul Muhaimin Iskandar, calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024, Bapak Haji Anies Baswedan di Hotel Yamato, Surabaya. Calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024 Bapak Haji Anies Baswedan di Hotel Yamato, Surabaya. Terus masih terus DPP Partai Nasdem Bapak Haji Surya Paloh, Ketua Umum DPP PKB Bapak Dr. Haji Abdul Muhaimin Iskandar, calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024, Bapak Haji Anies Baswedan di Hotel Yamato, Surabaya.
juga mengucapkan kepada Ibu calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024 Bapak Haji Anies Baswedan di Hotel Yamato Surabaya. Terus masih terus. DPP Partai Nasdem Bapak Haji Surya Paloh, Ketua Umum DPP PKB Bapak Dr. Haji Abdul Muhyiddin Iskandar, calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024 Bapak Haji Anies Baswedan di Hotel Yamato Surabaya. Di Hotel Yamato Surabaya. Terus masih terus. Indonesia tahun 2024 Anies Baswedan Muhyiddin Iskandar. Baik, hadirin dengan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah sekali kita buka dan bersama-sama membaca Al-Qur'an. Al-Fatihah. Selanjutnya sejenak marilah kita simak dengan sesama pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang akan membacakan surah Imran ayat 139 sampai dengan 140 oleh guru terbaik para musabaqah tilawatil Quran di Turki tahun 1997 tingkat internasional. Kami silakan beliau Mukarram Bapak Kiai Haji Syafi'i Pre-Memori. Saudara Maha Berapa dengan segala firman-Nya yang tiada yang Maha Agung. Hadirin demikian dari pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Selanjutnya kita ikuti bersama pidato politik Ketua Umum DPP Partai Nasdem yang terhormat Bapak Surya Paloh. Kami persilakan. Pre-Memori. Selanjutnya, saatnya bersama-sama kita mengikuti pidato politik Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa yang terhormat Bapak Muhyiddin Iskandar. Kami persilakan. Hadirin berikutnya, bersama pidato politik calon Presiden Republik Indonesia 2024 yang terhormat Bapak Anies Baswedan. Kami persilakan. Bapak Ibu yang saya hormati, usai pidato politik calon presiden, di sini ada tentatif membaca bersama-sama surat tasyil dan juga burdah. Kemudian baru kita akan berdoa bersama-sama. Berikutnya adalah pembacaan doa. Doa akan dipimpin oleh Mukarram Bapak Kiai Haji Khalil yang didampingi oleh pemuka lintas agama. Kami persilakan. Selanjutnya, hadirin dimohon berdiri menyanyikan bersama lagu Padamu Negeri.
Bapak Ibu tentu kita tidak akan melewatkan waktu luar biasa ini untuk berfoto bersama. Untuk itu kami mengundang Ketua Umum DPP Partai Nasdem Bapak Surya Paloh dan Ketua Umum DPP PKB Bapak Dr. Haji Abdul Iskandar, calon Presiden Republik Indonesia 2024 Bapak Haji Anies Baswedan untuk hadir di atas stage untuk berfoto bersama. Baik, sesi foto selesai dan acara ini berakhir. DPP Partai Nasdem Bapak Haji Surya Paloh, Ketua Umum DPP PKB Bapak Dr. Haji Abdul Iskandar, calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024 Bapak Haji Anies Baswedan di Hotel Yamato Surabaya. Calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024 Bapak Haji Anies Baswedan di Hotel Yamato Surabaya. Terus masih terus. Indonesia tahun 2024 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Baik hadirin dengan memohon kepada Allah SWT, marilah acara ini kita buka dan bersama-sama membaca Al-Quran. Al-Fatihah. Selanjutnya sejenak marilah kita simak dengan seksama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan membacakan surah Imran ayat 139 sampai dengan 140 oleh guru terbaik pada musabaqah tilawatil Quran di Turki tahun 1997 tingkat internasional. Persilakan beliau Mukarram Bapak Kiai Haji Syafi'i Pre-Memori. Saudara Al-Azim Muhammad dengan segala firman-Nya dan tilawah yang berhati. Hadirin demikian dari pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Selanjutnya kita ikuti bersama pidato politik Ketua Umum DPP Partai Nasdem yang terhormat Bapak Surya Paloh. Kami persilakan. Pre-Memori. Selanjutnya, saatnya bersama-sama kita mengikuti pidato politik Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa yang terhormat Bapak Muhaimin Iskandar. Kami persilakan. Hadirin berikutnya, bersama pidato politik calon Presiden Republik Indonesia 2024 yang terhormat Bapak Presiden PKS Ahmad Syahiku dikabarkan absen atau tidak hadir di acara deklarasi pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin di Surabaya, Jawa Timur. Dikabarkan saudara, Ahmad Syahiku dijadwalkan memberikan keterangan mengenai sikap resmi PKS di Jakarta saat acara deklarasi berlangsung. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPW PKS Jawa Timur yakni Irwan Setiawan. Iwan mengaku belum bisa memastikan apakah ada pengurus PKS yang nantinya akan hadir di acara deklarasi Anies Caimin tersebut. Untuk pengurus di tingkat DPP, dia memastikan bahwa tidak akan ada yang hadir. Irwan juga menyatakan bahwa sampai saat ini PKS masih berkomitmen mendukung Anies Baswedan.
Terkait peluang PKS pindah haluan mendukung Sandiaga Uno, mantan anggota DPRD Jawa Timur itu menyerahkan sepenuhnya keputusan ke DPP PKS. Sebagai informasi saudara, hari ini 2 September 2023 dikabarkan deklarasi Anies Baswedan dan Caimin untuk maju di Pilpres 2024 akan dilaksanakan rencananya tadi sekira pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Namun terpantau sampai hari ini sekira pukul 14.14 waktu Indonesia Barat, pendeklarasian keduanya belum dimulai. Namun sejumlah kader dari Partai Nasdem dan juga PKB sudah mulai memadati atau sudah mulai masuk juga ke areal atau ruangan utama yang nantinya akan dilaksanakan deklarasi Anies Baswedan dan juga Caimin. Anies Baswedan, kami persilakan. Bapak Ibu hadirin sekalian kami hormati, usai pidato politik calon presiden, di sini ada tentatif membaca bersama-sama soal tasbih dan juga burdah. Kemudian baru kita akan berdoa bersama-sama. Berikutnya adalah pembacaan doa. Doa akan dipimpin oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Khalil yang didampingi oleh pemuka lintas agama. Kami persilakan. Selanjutnya, hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu Padamu Negeri.
Bapak Ibu tentu kita tidak akan melewatkan waktu luar biasa ini untuk berfoto bersama. Untuk itu kami mengundang Ketua Umum DPP Partai Nasdem Bapak Surya Paloh dan Ketua Umum DPP PKB Bapak Haji Abdul Iskandar, calon Presiden Republik Indonesia 2024. Bakal calon wakil presiden yakni Caimin dikabarkan sudah tiba di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur, di mana Hotel Majapahit tersebut yang akan menjadi lokasi pendeklarasiannya maju di Pilpres 2024 mendatang bersama bakal calon presiden yakni Anies Baswedan. Caimin dikabarkan baru tiba sekira pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, saudara. Terlihat Caimin datang dengan menggunakan mobil Alphard warna hitam. Caimin juga terlihat dikawal oleh sejumlah kendaraan patwal. Caimin tiba dengan mengenakan baju yang sama seperti sebelumnya saat berziarah ke makam keluarganya sebelum tiba di Hotel Majapahit. Caimin didampingi juga bersama istrinya. Caimin juga masih kompak mengenakan baju warna putih sama dengan Anies Baswedan dan para kader lainnya. Terlihat suasana terkini seperti tampak di layar kaca Anda, saudara, sejumlah awak media sudah memadati juga Hotel Majapahit. Sejumlah kader dari PKB dan juga Nasdem menyambut langsung kedatangan Caimin beserta rombongan. Caimin juga sesekali menyapa sejumlah awak media dan terlihat sekali dari ekspresi Caimin tampak sumringah maksud kami, sama seperti dengan ekspresi Anies Baswedan saat pertama kali tiba di hotel lebih dulu sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya memang direncanakan, saudara, pendeklarasian Anies Baswedan dan juga Caimin dijadwalkan akan dimulai sekira pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Namun sepertinya karena memang terlihat Caimin baru datang sekira pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, maka acara tersebut sepertinya tampak molor. Namun sejumlah kader dari PKB dan juga Nasdem yang mengikuti acara pendeklarasian tersebut juga tadinya sekira pukul 13.45 waktu Indonesia Barat sudah mulai memasuki ruangan utama yang nanti akan menjadi lokasi pendeklarasian keduanya. Terlihat para kader juga kompak mengenakan baju warna putih dan para kader juga sudah melaksanakan gladi bersih sekira pukul 13.45 waktu Indonesia Barat tadi. Ya, informasi terbaru, Gus Muhaimin sudah hadir di lokasi.
Ya, kami informasikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar baru saja tiba di Hotel Majapahit, Kota Surabaya, tempat berlangsungnya rencana deklarasi bersama Anies Baswedan pada pukul 14.00 WIB nanti. Nah, saat ini Gus Muhaimin masih transit. Selamat siang Tribuners dan pembaca harian Surya. Kembali lagi ke Hotel Majapahit, Kota Surabaya, yang menjadi tempat berlangsungnya rencana deklarasi pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang rencananya akan digelar pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat nanti. Nah, ini adalah situasi terbaru atau situasi terkini di depan Hotel Majapahit, Kota Surabaya, di mana sudah mulai tampak persiapan menyambut kedatangan pasangan yang akan dideklarasikan sebagai baca pres maupun bacawa pres nantinya. Sebagaimana informasi yang kami dapatkan bahwa Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dipastikan akan hadir. Begitu pula sejumlah petinggi partai politik pengusung hingga saat ini sudah mengonfirmasi hadir, dan yang sudah hadir di lokasi adalah petinggi dari Partai Kebangkitan Bangsa yang merupakan tuan rumah pada kegiatan deklarasi ini. Kemudian Partai Nasdem petingginya sudah hadir, dan nanti akan hadir langsung Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, yang memang kebetulan pada hari ini sudah berada di Kota Surabaya untuk mengikuti atau memimpin langsung konsolidasi internal yang digelar Partai Nasdem. Kami gambarkan situasinya seperti ini, di mana simpatisan mulai memadati Hotel Majapahit, Kota Surabaya ini yang berada di Jalan Tunjungan. Beberapa undangan dari kalangan ulama maupun kiai dan pesantren kami pantau juga sudah hadir di lokasi. Memang berdasarkan penjelasan dari Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawaid saat diwawancara beberapa menit yang lalu, beberapa jam yang lalu, bahwa ada sekitar 50 kiai dan ulama pesantren yang akan hadir, kemudian juga ning dan pesantren yang jumlahnya juga puluhan.
Depan registrasi. Ada tim saya di sana. Sudah jalan, udah lagi foto-foto di depan sana, Pak. Ayo, Pak Sita. Sudah di depan registrasi nih. Biar musiknya dulu. Ayo musik. Belum, masih di depan sana. Itu loh. Oke, musik. Ya Nabi salam alaika. Mantap loh. Salam alaika. Kami sampaikan Bapak Ibu bahwa sesaat lagi Ketua Umum DPP Partai Nasdem Bapak Haji Surya Paloh, kemudian Ketua Umum DPP PKB Bapak Haji Abdul Muhaimin Iskandar, dan juga Bapak Haji Anies Baswedan sedang menuju ke tempat acara. Bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden, yakni Anies Baswedan dan juga Caimin, terlihat di layar kaca Anda, saudara, sudah memasuki ruangan utama Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur. Mereka kompak berjalan dengan pengawalan sangat ketat dan cukup berdesak-desakan. Terlihat juga di depan mereka, yakni Surya Paloh memimpin kedatangan atau saat Anies Baswedan dan juga Caimin memasuki ruang utama hotel, di mana yang menjadi lokasi pendeklarasian keduanya hari ini. Terlihat keduanya kompak mengenakan kemeja warna putih, saudara. Baik Caimin maupun Anies Baswedan disambut hangat oleh para kader dari Nasdem dan juga PKB. Terlihat Caimin sedang bersalaman dengan sejumlah kader yang menyambutnya, dan juga disusul di belakangnya ada Surya Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem, dan juga disusul Anies Baswedan. Mohon perhatian kepada sahabat-sahabat media, para fotografer. Kami persilahkan untuk mengambil tempat di sisi kanan kiri stage. Acara akan segera kita mulai. Sekali lagi kepada seluruh awak media
dan juga sahabat-sahabat fotografer untuk mengambil tempat di sisi kanan dan kiri stage. Acara akan segera dimulai. Mohon kerjasamanya. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Syubanul Waton. Hadirin dimohon berdiri. Dilanjutkan dengan lagu Syubanul Waton. Yalal waton, yalal waton, yalal waton, Hubbul waton minal iman, warakakum minal hirman, inhadu alal waton. Yalal waton, yalal waton, yalal waton, Hubbul waton minal iman, warakakum minal hirman, inhadu alal waton. Indonesia biladi, anta unwanul fahoma, kullu mayya'tika yawmak qawmi hayyal qawmimama, kullu mayya'tika yawmak qawmi hayyal qawmimama. Siapkah hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Siapkah hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panci martabatku, siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom Rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Bapak Haji Surya Paloh, Ketua Umum DPP PKB, Bapak Haji Abdul Muhaimin Iskandar beserta Ibu, Calon Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Kami ucapkan selamat datang juga di Surabaya, Bapak Haji Anies Baswedan beserta Ibu, Calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai, para masyayikh, para habaib, ning-ning, gus-gus, para tokoh masyarakat, para undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Sejenak marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak sekali nikmat kepada kita semuanya. Sehingga hari ini Sabtu tanggal 2 September 2023 kita bersama-sama dapat hadir di Hotel Yamato Surabaya dalam rangka deklarasi calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Baik hadirin, dengan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala, marilah acara ini kita buka dengan bersama-sama membaca Ummul Quran. Al-Fatihah. Hadirin, demikian tadi pembukaan, dan untuk selanjutnya sejenak marilah kita simak dengan khusyuk dan khidmat pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan membacakan surah Ali Imran ayat 139 dan 140 oleh qori terbaik pada musabaqah tilawatil Quran di Turki tahun 1997 tingkat internasional yang kami hormati Ustadz Haji Syaiful Munir. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.
فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين والله لا يحب الظالمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan dialah yang maha agung. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti bersama pidato politik oleh Ketua Umum DPP Partai Nasdem yang terhormat Bapak Surya Paloh. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang amat saya muliakan para tokoh masyarakat, para habaib, para alim ulama kita, para senior kita, Ibu Anies Baswedan, Ibu Muhaimin Iskandar, fungsionaris keluarga besar PKB, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, juga kawan-kawan fungsionaris daripada keluarga besar Partai Nasdem, di depan kita, yang kita sayangin, yang kita banggakan, yang kita harapkan, calon presiden kita, Anies Baswedan. Di sebelah beliau, kita mempunyai juga harapan yang sama sebagai sepasang mempelai. Siapa dia? Muhaimin Iskandar. Saudara hadirin yang saya muliakan, marilah kita bersama sejenak dan sesaat, secara khusus dalam hati kita, di sanubari kita yang paling mendalam, kita nyatakan rasa hormat, terima kasih kita, bersyukurnya kita kepada Tuhan yang Maha Esa, Sang Maha Pencipta, untuk situasi yang kita hadapin pada hari ini, dan insya Allah kita akan bisa melaksanakan deklarasi pencalonan calon presiden dan wakil presiden kita di tempat ini. Kesemuanya ini tidak terlepas tentu atas ridhonya.
Sebagai umat yang beragama, kita yakin seluruh daya dan upaya yang kita miliki, kita upayakan agar seluruh rencana, seluruh harapan kita akan bisa terwujud, berjalan sesuai dengan harapan yang kita ingin. Tetapi tentu kita mempunyai dasar dan basic keimanan kita, keyakinan kita. Di atas semuanya itu, Sang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa yang menentukan. Kita akan insya Allah berhasil, kita insya Allah juga berhasil, ataupun tidak berhasil adalah kehendaknya Maha Kuasa. Tetapi kita memperjuangkan seluruhnya. Hari ini sebuah komitmen yang tidak hanya diperuntukkan membawa nilai kebajikan kepada kita, khususnya keluarga besar PKB dan Nasdem. Tapi jauh daripada itu, kita ingin memberikan sesuatu yang jauh lebih berarti bagi proses perjalanan sistem dan demokrasi, kemajuan kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Inilah yang ada dalam obsesi kita bersama, harapan kita bersama. Semua kita menyadarin bahwasanya event daripada pemilihan umum yang insya Allah akan berlangsung pada 14 Februari yang akan datang adalah merupakan sebuah sirkulasi kekuasaan yang berlangsung selama 5 tahunan. Demokrasi memberikan kesempatan, pilihan kepada seluruh warga negara bangsa ini untuk mempergunakan hak-hak politiknya, memilih calon pemimpin yang dianggap tepat, yang dianggap sesuai dengan akal, pikiran, dan hati nuraninya untuk kepentingan membangun bangsa ini. Sebagai Ketua Umum Partai Nasdem yang pertama sekali mendeklarasikan calon presiden yang bernama Anies Baswedan, tentu secara subjektif maupun objektif, saya menginginkan hasil yang paling optimal dari suatu proses pencalonan yang tidak hanya berhenti sekedar pencalonan, tapi juga sebuah akhir pencalonan yang akan terwujud sebagai calon yang terpilih menjadi pemimpin negeri. Maka sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh konstitusi, calon presiden harus memiliki pendampingnya, yaitu calon wakil presiden. Disinilah saudara harus bisa memahami, dengan berbagai referensi perjalanan dan pengalaman yang saya alamin di dalam institusi dunia perpolitikan di negeri ini, saya melihat, saya mengendus, saya memikirkan, mengkajinya, apa yang paling tepat dalam situasi tantangan saat ini dan ke depan. Seorang wakil presiden yang saya anggap mempunyai sesuatu kelebihan yang saling mengkomplai, mengisi satu sama lain dengan calon presiden yang sudah dimiliki oleh koalisi perubahan, yaitu Bung Anies Baswedan. Akhirnya, sebuah suratan takdir dari suatu episode perjalanan yang dilalui, dari berbagai tantangan dan rintangan yang telah dilalui. Dan bukan berarti juga tantangan itu berhenti pada saat ini. Bersiap-siap untuk menghadapi tantangan yang lebih baru lagi ke depan. Itulah yang menempatkan pilihan di hati Partai Nasdem, Bung Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB.
Saya mengenal kedua sosok ini secara lebih dekat dalam kurun waktu perjalanan yang cukup panjang. Dua orang yang mempunyai kelebihan masing-masing. Yang satu, Bung Anies Baswedan, adalah seorang cendekiawan, seorang intelektual. Yang saya yakinin akan banyak bisa memberikan suatu suasana kepemimpinan baru di negeri ini untuk menghadapi tantangan kita sekarang dan ke depan. Tapi saya juga mengenal seorang Muhaimin Iskandar. Seorang yang amat pawai sebagai seorang organisatoris ulung yang bergerak dalam dunia pergerakan yang cukup lama. Juga mempunyai kepiawaian yang tidak kalah samanya dengan Bung Anies Baswedan. Maka kedua pasangan ini adalah bagaikan botol dan tutup botol itu. Maka pada hari ini, saudara-saudaraku semuanya, kita telah mempunyai modal utama yang dipersyaratkan oleh konstitusi, yang insya Allah ketika KPU mulai membuka pendaftaran calon presiden dan wakil presidennya, insya Allah pasangan yang pertama mendaftarkan adalah pasangan yang kita miliki hari ini. Rakyat dan masyarakat kita tentu mempunyai berbagai alternatif pilihan. Dari berbagai calon-calon presiden yang ikut sebagai berkonstatasi di dalam pemilu yang akan datang. Insya Allah, pilihan kita bersama pada hari ini. Kalau saudara melihat wajah saya menyatakan optimisme saya yang penuh. Saya ingin menyatakan, insya Allah, kita memiliki pemimpin baru ke depan nanti. Maka seluruh kesiapan yang kita miliki, dengan tetap berpegang teguh pada komitmen yang ingin membangun nilai-nilai kebangsaan kita seutuhnya. Kedua pasangan ini kita harapkan akan bisa mampu mengatasi berbagai macam godaan dan cobaan, bahkan ancaman terhadap sebuah sistem komitmen nilai-nilai kebangsaan kita. Hari ini juga kita katakan selamat tinggal kepada politik cebong dan kampret. Politik yang memang mengadu domba, memecah belah, dan merusak semua sistem nilai kebangsaan kita. Dan tentunya kita ucapkan selamat datang politik kebinekaan yang mempersatukan semua komponen dan elemen kita dengan penghargaan pluralisme yang kokoh seutuhnya di negeri kita yang kita cintai ini. Kita cinta pada bangsa ini, kita cinta pada negeri ini, dan untuk itulah kewajiban kita menghadirkan pemimpin yang mampu untuk membangun negeri ini. Insya Allah, saudaraku, dengan berbagai cobaan, tantangan, rintangan yang mungkin kita akan hadapi, tetaplah pada prinsip dasar yang kita miliki. Kita punya komitmen yang mengikat nilai perjuangan kita untuk mengantarkan kedua pasangan ini sampai kepada akhir tujuannya.
saya mengucapkan selamat kepada pasangan kita, Bung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Kepada Bung Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden. Kita berdiri memberikan aplaus kepada mereka berdua. Silakan duduk kembali. Semoga seluruh ikhtiar dan harapan kita, insya Allah, dengan penuh keyakinan akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamatlah kepada kita semuanya yang telah mendeklarasikan calon presiden dan calon wakil presiden kita. Allah akan memberikan ridhonya kepada kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, tampaknya para wartawan dan juga para hadirin sudah tidak sabar lagi untuk itu selanjutnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, untuk selanjutnya kita ikuti bersama pidato politik Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa yang terhormat Bapak Muhaimin Iskandar. Kami persilahkan. Tolong yang menutupi wartawan duduk. Jadi prioritaskan yang kamera wartawan. Maklum, narsis sedikit ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Amma ba'du. Yang saya muliakan, saya cintai, saya taati para kiai, para ulama yang rawuh dan hadir. Terharu rasanya saya, banyak kiai-kiai. Yang pertama Al-Mukarram Romo Kiai Khalil As'ad Samsul Arifin, putra perintis dan pendiri Nahdlatul Ulama. Yang saya muliakan Al-Mukarram Kiai Manarul Hidayah, Kiai Abdus Salam Sohib Bisri,
dan kiai-kiai lainnya yang banyak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Yang saya banggakan, saya cintai, kita muliakan bersama. Abang saya, senior kita semua, Bang Surya Paloh, Ketua Umum Nasdem beserta seluruh jajaran yang lengkap, luar biasa para sahabat-sahabat dan senior, ada gubernur, ada menteri, ada pimpinan DPR, pimpinan MPR, Bu Lestari, wakil ketua DPR, partner saya, Pak Gobel. Pak Gobel ini seminggu yang lalu WA saya, kayaknya ada kabar burung menarik katanya gitu. Saya tanya, burungnya siapa? Saya itu. Hari ini terbongkar. Burung apa? Burung elang ternyata. Yang saya banggakan, para pengurus DPP PKB, DPW, dan kader yang hadir yang saya cintai. Yang kita muliakan, kita doakan, dan kita hormati calon Presiden Republik Indonesia, Mas Anies Baswedan. Hadirin wal hadirat sekalian, seluruh yang hadir maupun yang mengikuti acara ini secara virtual yang saya cintai. Bersyukur, berbahagia dan bangga, siang sore hari ini saya beserta seluruh yang hadir dengan penuh semangat, tidak ada niat lain kecuali niat bersama-sama memperbaiki dan memuliakan bangsa Indonesia. Amin. Aminnya kurang kenceng. Amin. Terima kasih, hormat kepada Bang Surya, Mas Anies, dan seluruh tokoh-tokoh yang luar biasa telah hadir menyertai acara deklarasi kita pada hari ini. Peristiwa ini amat sangat bersejarah. Bukan saja bagi pribadi-pribadi saya maupun Mas Anies dan seluruh keluarga besar PKB. Juga mungkin juga keluarga besar Nasdem. Bersejarah karena hari ini kita memulai bersama-sama menata niat, menata seluruh tekad, komitmen untuk bersama-sama menuju Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Saya merasa seluruh proses ini berjalan dengan cepat dan lancar sekali. Karena saya senantiasa berdoa, setiap kesempatan berdoa saya selalu berdoa. Ya Allah, berikan jalan yang mudah dan penuh keberkahan untuk perjuangan bangsa Indonesia yang lebih baik dan lebih mulia. Kalau perjuangan yang saya tempuh bersama PKB ini sesuai dengan harapan dan cita-cita, maka mudahkanlah dan lancarkanlah. Itu istikharah dan doa saya. Dan alhamdulillah ketemu Bang Surya. Lama tidak bertemu, akhirnya ketemu dalam waktu singkat. Adinda, kita perlu bicara belak-belakan. Saya tahu Anda dan Anda tahu saya. Wah, ngajak berantem Bang Surya ini. Saya tidak suka siasat-siasatan lagi. Apa istilahnya? Siasat atau apa itu? Apa? Saya juga tidak suka muslihat-muslihatan lagi. Kamu jangan muslihat-muslihatan dan saya tidak akan muslihat-muslihatan sama kamu. Sebagai senior pada junior tentu saya sangat bahagia. Tetapi yang agak menyulitkan adalah saya diminta jawaban detik itu juga. Batin saya beda dong. Bang Surya paling senior di Nasdem. Di saya masih ada seniornya senior. Masih banyak seniornya, para kiai, para ulama, para masyayikh. Tapi Bang Surya bilang,
Kalau kamu nggak mau salaman, berarti selamanya kita tidak akan ketemu lagi. Tapi kalau kamu oke, saya yakin jamin insya Allah menang dan Indonesia akan lebih baik. Ya kalau sudah begitu ya salaman Indonesia yang lebih baik. Tapi saya deg-degan. Jangan-jangan senior ini belum saya kontak, saya minta restu dan seterusnya. Itulah akhirnya dalam waktu hanya 3 hari seluruh pengurus bergerak kepada para ulama, para kiai, para senior, para seluruh yang terkait dengan pimpinan-pimpinan kita. Dan alhamdulillah dalam waktu singkat mendapat jawaban yang lengkap dari semua ulama-ulama kita, semua istikharahnya, semua gagasannya, semua pertimbangannya, semua menyatakan restu dan dukungan atas pasangan Mas Anies dengan saya. Bahkan kita sempat nyari ini siapa, kata kiai, salah seorang kiai, siapa yang lagi di Mekah. Coba dicek dari istikharah di Mekah. Ada namanya Kiai Badawi, Gus Badawi Kudus. Langsung telepon saya, muncul hasilnya. Apa Yai? Jalan terus, terbaik. Ayatnya apa Yai? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Berbahu membahulah dan bertolong menolonglah dalam kebenaran dan takwa, dan jangan bertolong menolong dalam ismi wal udwan. Jangan bertolong menolong dalam konteks dosa dan perpecahan satu dengan yang lain. Permusuhan. Jangan tolong menolong untuk permusuhan. Kira-kira itu ayatnya. Alhamdulillah akhirnya tekad bulat, 3 kali rapat pleno, di Jakarta 2 kali, di Surabaya lengkap dengan seluruh stakeholders, pleno gabungan, bulat tekad dan alhamdulillah memerintahkan kepada saya untuk menerima berpasangan dengan sahabat lama saya, Mas Anies Baswedan. Jadi salaman saya sama Bang Surya malam itu ternyata lancar dan mendapatkan restu lengkap dari seluruh keluarga besar Partai Kebangkitan Bangsa. Alhamdulillah. Tapi sebetulnya ada cerita menarik Bang Surya. Tahun 2022 ya. Saya dipanggil Al-Mukarram Romo Kiai Khalil As'ad di Situbondo. Beliau hadir di sini. Beliau adalah putra Kiai As'ad Samsul Arifin pendiri NU. Saya dipanggil, Muhaimin, menurut saya kamu harus pasangan sama Anies Baswedan. Saya tidak berani menolak, tetapi saya juga tidak berani menjawab iya. Tapi saya masukkan di dalam batin saya, sambil jalan saya berbunyi begini, lu, gak bahaya tak? Nah, perjalanan panjang itu akhirnya kemana dan luar biasa, sampailah pada saat yang tepat hari Senin itulah saya ketemu Bang Surya untuk berdiskusi berbagai hal dan terjadilah peristiwa hari ini, peristiwa bersejarah di tempat yang bersejarah, di hotel ini, di Hotel Yamamoto atau Hotel Mojopahit ini. Kita mendedikasikan perjuangan politik kita untuk bangsa yang jaya, merdeka, adil, makmur, dan sejahtera. Di hotel ini simbol perlawanan rakyat dan santri Jawa Timur mengusir penjajah. Di mana berkibarlah bendera Belanda, merah, biru, putih. Belanda ya, benar Belanda ya. Merah, putih, biru. Berkibar dan ketika sebelum peristiwa 10 November itu para santri bergerak dan terjadi pengusiran penjajah dan akhirnya naik gedung ini
hotel ini dan bisa merobek menjadi bendera merah putih dan merdeka menjadi menjadi pilihan terbaik. Semoga bangsa ini benar-benar merdeka dari kemiskinan, kebodohan, keterkungkungan, dan merdeka dari seluruh hambatan-hambatan untuk maju dan jaya. Amin. Nah, aku berdoa amin sing kenceng tarek. Hadirin wal hadirat sekalian, yang saya sangat bersyukur lagi adalah pada dasarnya saya sama Mas Anies ini bukan orang lain. Kami sudah saling kenal amat sangat lama ketika kita sama-sama belajar menjadi mahasiswa di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Istilah Mas Anies, kita selesaikan podo tonggo fakultasi. Saya di Visipol, Mas Anies di ekonomi. Beliau aktif sebagai mahasiswa, saya juga aktif sebagai mahasiswa. Sudah kenal lama dan kemudian mengikuti alur sejarah masing-masing. Sampailah pada saat Mas Anies mulai menjadi calon presiden. Saya dan Mas Anies sudah lirik-lirikan lama. Ingin saling ketemu. Tapi nampaknya takdir belum menuntun seperti hari ini yang alhamdulillah bisa bukan saja ketemu, tetapi juga bersama-sama siap untuk berjuang bagi rakyat dan bangsa ini. Amin. Saya dan Mas Anies ini kagum, bukan karena pemikiran, gagasan, dan langkah-langkah perjuangan. Saya juga menyaksikan perjalanan sejarah intelektual Mas Anies ini menjadi inspirasi kita semua. Mas Anies ini juga cucu dari pejuang kemerdekaan bangsa kita, Pak A.R. Baswedan, yang berkomitmen untuk membela bangsa dan negara, yang terus berjuang memerintahkan seluruh pengikut-pengikutnya untuk tidak pernah lelah dan mencintai serta memajukan bangsa Indonesia. Sama seperti saya juga cucu cicit dari Al-Mukarram Mbah Bisri Samsuri yang juga berjuang untuk kemerdekaan, bahkan menjadi kepala staf markas ulama di Surabaya ini untuk menjadi posko pengusiran para penjajah. Zaman berlangsung dan alhamdulillah Mbah Bisri Samsuri bersama Mbah Wahab Mbah Bisri mendirikan Nahdlatul Ulama yang senantiasa setia dan cinta kepada NKRI untuk kemajuan bangsa kita. Kebersamaan sejarah saya dengan Mas Anies ini insya Allah dengan niat yang sungguh-sungguh akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari amanat sejarah, amanat perjuangan, amanat cita-cita, amanat meneruskan berbagai momentum keberhasilan para pendahulu kita semua. Moga-moga mohon doanya para kiai, para ulama, kami bisa meneruskan spirit juang, semangat juang, dan juga keberanian di dalam memperjuangkan nilai dan cita-cita untuk kemajuan bangsa kita. Amin. Sebab saya dan PKB, Bang Surya, saya dan PKB ini mewarisi gagasan, ideologi, nilai, cita-cita, bahkan doktrin yang jauh pesantren-pesantren kita, NU dan seluruh ulama-ulama jauh sebelum kemerdekaan sampai hari ini kita merasa mewarisi sebagai pewaris nilai, doktrin dan ideologi perjuangan politik. PKB juga memiliki sejarah panjang bersama para kiai-kiai, punya sejarah cerita pra-kemerdekaan, Orde Baru, Orde Lama, Reformasi hingga hari ini. Dan inilah insya Allah saya dan PKB siap mengawal Mas Anies untuk melanjutkan cita-cita, perjuangan dan nilai-nilai juang serta ajaran-ajaran yang mulia ini. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insya Allah akan menjadi modal menata Indonesia yang damai, adil, dan sejahtera. Ancaman perpecahan antar bangsa,
ancaman adu domba antar anak negeri. Tadi Bang Surya bilang apa? Kampret dan cebong. Insya Allah kebersamaan hari ini akan terus menjaga kebinekaan dan keutuhan bangsa kita. Bahwa warisan sejarah, bahwa warisan ajaran dan nilai-nilai persatuan, kebangsaan, keislaman, keindonesiaan, pluralitas, kebinekaan dan keekaan inilah yang akan terus menjadi fondasi kita bergerak membangun bangsa dan negara. Insya Allah Mas Anies dan saya untuk semua kekuatan bangsa. Untuk semua rakyat bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Dari situlah insya Allah ketika Bang Surya mengajak salaman, dengan bismillah saya menyatakan siap bergabung dengan koalisi perubahan. Itu juga sesuai ajaran NU, koalisi perubahan itu. Tapi lengkapnya itu kira-kira al-mukhafadatul alal qadimis sholeh wal akhdu bil jadidil aslah. Terus menerus memperbaharui dan memperbaiki apabila ada sasaran yang lebih baik, tapi tidak pernah lupa ada fondasi-fondasi kokoh yang telah dirintis dan diwariskan kepada generasi yang harus kita jaga dengan baik. Termasuk perubahan yang kita inginkan adalah perubahan yang terus memelihara keberhasilan-keberhasilan, termasuk kesuksesan-kesuksesan yang dibuat oleh pemerintah dari zaman ke zaman, khususnya pemerintahan di bawah kepemimpinan Pak Jokowi. Insya Allah kita akan kejar perbaikan dan pembaruan semaksimal mungkin untuk Indonesia. Kita juga akan meneruskan semua kebaikan dan prestasi yang sudah diraih oleh bangsa Indonesia. Amin. Oleh karena itu, saya terima kasih kepada Bang Surya. PKB telah menjadi bagian dari kebersamaan bersama Nasdem dan teman-teman yang lainnya. Insya Allah bersama koalisi ini, kita akan songsong perjuangan yang tentu tidak ringan, yang tentu akan banyak tantangan. Sudah menjadi sejarah kita semua, tidak ada perjuangan yang selalu ringan dan tidak ada apa yang disebut prestasi tanpa pengorbanan dan pengabdian. Oleh karena itu, saya mengajak sahabat-sahabat semuanya, apakah siap kita menghadapi tantangan? Apakah siap kita memenangkan pasangan ini? Apakah kita siap akan merubah Indonesia menjadi lebih baik? Alhamdulillah. Semangat ini di ruangan ini saya yakin bukan hanya semangat yang ada saat ini, tetapi semangat seluruh kawan-kawan, sahabat-sahabat dan pejuang-pejuang di seluruh Nusantara dari Aceh hingga Papua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada para tokoh yang hadir, terima kasih atas perhatian dan doa restunya. Hari ini kita bersama-sama dan insya Allah akan terus bersama sampai Indonesia adil, makmur dan sejahtera. Semoga Allah memberikan hidayah, pertolongan, dan kekuatan kepada kita. Ya Allah berikan kemenangan kepada koalisi kita ini. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama pidato politik calon Presiden Republik Indonesia 2024. Yang terhormat Bapak Anies Baswedan, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Yang saya muliakan, yang saya hormati, yang kita cintai, yang kita teladani, para kiai, para alim ulama, para habaib, para gus, para ning,
yang saya khususnya yang hadir dari jauh ini, Kiai Khalil Asad Samsul Arifin. Yang saya hormati para pimpinan partai koalisi, baik yang hadir langsung di sini maupun yang memantau mengikuti dari Jakarta. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Haji Surya Paloh. Wakil Ketua Umum Bapak Ahmad Ali, Sekjen Bapak Haji Hermawi Taslim, dan juga seluruh fraksi. Yang saya hormati juga anggota baru Koalisi Perubahan, Ketua Umum Partai PKB, dan sekaligus calon Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Abdul Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua Umum Pak Jazilul dan Bapak Muhammad Hanif Dakiri, Pak Sekjen, Pak Hasanuddin, dan seluruh jajaran dan fraksi PKB yang mengikuti dari Jakarta, anggota Partai Koalisi Perubahan, Ketua Majelis Syuro dan jajaran PKS, Habib Salim Segaf Al-Jufri, Presiden PKS Bapak Ahmad Saihu dan seluruh jajaran, dan Bapak Sekjen Habib Bakar Al-Habsyi, dan seluruh keluarga besar di seluruh Indonesia. Serta yang kami muliakan seluruh keluarga besar pejuang PKB yang berkumpul di tempat ini. Boleh tepuk tangan untuk semuanya. Ibu Muhaimin yang saya hormati dan seluruh keluarga besar. Alhamdulillah yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Surya Paloh bahwa koalisi ini dibangun dengan sebuah niat baik. Koalisi ini dibangun dengan cita-cita mulia. Koalisi ini dibangun bukan sekedar untuk mendapatkan mencari kekuasaan. Ada sebuah tanggung jawab moral untuk Republik ini menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Itulah cita-cita awal, dan sama Gus Imin ketika saya ketemu dengan Pak Surya Paloh. Kira-kira ya begitu. Sekarang atau tidak? Tanggalnya 2 Oktober. Betul Pak Surya? Sekarang. Di 3 itu ininya, pengumumannya. Tanggal 2 Oktober, kira-kira jam segini, jam setengah 4 sore. Saya lagi di jalan tol, di Bekasi. Habis hadir resepsi. Ditelepon. Yang telepon Kakak Willy. Mana Kakak Willy sini? Ayo Kakak Willy. Siap, Kakak Willy telepon. Kak, lagi di mana? Di Bekasi. Bisa ke DPP? Bisa ke DPP. Dipikir mau ajak ngopi sore. Ajak ngopi sore. Ketika datang, seluruh keluarga besar DPP sudah ada, wajahnya nampak berbeda semua. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Begitu masuk ruangan, kita ngobrol berdua, dan saya bilang, kita akan deklarasikan besok, apakah Anda siap? Apakah Anda siap? Besok. Saya bilang, Bang, bila ini niat baik, bismillah, tawakal ala Allah. Nah, berangkat kita. Perjalanan itu. Jadi, Zaimin, you are the second victim. Jadi, tapi Bang Surya mengerjakan ini semua adalah bukan untuk dirinya, bukan untuk partainya, bukan untuk keluarganya, tapi dikerjakan untuk bangsanya yang dia cintai. Untuk negerinya yang dia cintai. Dia tidak mengambil, dia tidak mengundang, sekedar bicara tentang yang dekat pribadi, bukan. Ini adalah satu cita-cita mulia. Karena itu saya rasa kita semua yang berkumpul di sini, kita semua pegang betul nilai ini, bahwa ini dimulai dengan niat ikhlas, dimulai dengan tujuan mulia, dimulai dengan cara yang benar, dijalankan dengan cara yang baik, yang insya Allah ini akan dibukakan takdirnya untuk keberhasilan. Lalu bulan Agustus peristiwa itu berulang lagi. Agustus kemarin Cak Imin. Kita ini sama-sama sekarang. Dan hari ini ketika kemudian diputuskan untuk tanggal 2 September dipilih sebuah tempat yang punya sejarah yang luar biasa. Di Hotel Yamato 19 September 1945. Ini peristiwa penting ini. Karena di sini terjadi perobekan
bendera, dan kemudian menjadi merah putih. 19 September, 22 Oktober resolusi jihad dimunculkan, dan 10 November tempat ini menjadi sejarah anak-anak muda Republik ini bertarung mengusir kolonialisme. Pilihan tempat ini adalah pilihan yang luar biasa, Gus Imin. Ini pilihan luar biasa, karena ini mengirimkan pesan bahwa di Surabaya ini, di tempat kita berada sekarang ini, disinilah anak muda memilih untuk tak hanya menonton ketika sekelompok kaum intelektual di Jakarta memilih merdeka. Anak-anak muda di tempat ini menyatakan, saya hibahkan nyawa saya untuk Republik yang merdeka. Sebuah keputusan luar biasa, dan keberanian itu kemudian menular. Insya Allah ini menandai juga kita ambil nyali itu, karena nyali itulah yang menjadi bekal untuk menghadapi ikhtiar perubahan ini. Katanya pemimpin itu pemimpi plus N, Bang. Pemimpi plus N. N-nya apa? Nyali. Nyali. Dan tempat ini mereka nyali. Dan secara kebetulan orang tua kita berasal dari Surabaya. Tadi cerita Gus Imin, Kiai Bisri Samsuri di sini, kakek saya Air Baswedan lahirnya di sini, di Ampel, dan kawasan ini dulu adalah kawasan mereka tempat tinggal. Bolo dewe, wes wayahe bolo dewe tur awet nom gitu kan. Nah, kemudian ke depan tantangan kita besar. Jika tadi kita berkisah tentang menggulung kolonialisme, maka tugas kita hari ini adalah menggelar kesejahteraan. Tugas kita memastikan perubahan ini berjalan terus. Dan kita ingin tiap hari menjadi lebih baik, tiap tahun menjadi lebih baik. 78 tahun perjalanan Republik ini, tiap 5 tahun kita berhenti sejenak. Menentukan etape 5 tahun berikutnya. Menentukan kepada siapa kita titipkan amanah. Ke arah mana kita ambil perjalanan ini. Tiap 5 tahun sekali kita ambil jeda. Karena itu pemilu, pilpres, bukan sekedar soal melanjutkan dan tidak melanjutkan, tapi tentang menunaikan janji kemerdekaan untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan ini juga yang membuat kita semua merasa bersyukur bahwa terbentuk sebuah koalisi yang didasari dengan niat baik itu. Dan alhamdulillah dengan bergabungnya bersama PKB, rasanya koalisi ini akan bergerak lebih cepat, lebih besar, lebih mantap bagi semua. PKB menjadi sebuah penguat, mengisi rongga-rongga yang selama ini belum terisi, membawa warna-warna yang selama ini belum ada, memberikan kepada kita perspektif-perspektif baru. Insya Allah koalisi ini akan memadukan ideologi nasionalis, ideologi religius, menjadi sebuah kekuatan bersama, kekuatan masyarakat kota, kekuatan masyarakat desa, kekuatan masyarakat Jawa, kekuatan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Ini adalah sebuah ikhtiar bersama. Dan saya sendiri, saya pribadi seperti ceritakan oleh Gus Imin tadi, bukan kenal barusan. Kenalnya sudah lama. Kita kalau dihitung tahun barangkali lebih dari 30 tahun. Karena di tahun 90-an itu kita sama-sama di Jogja, sama-sama kuliah di Gajah Mada, saya ekonomi, beliau FISIP, berseberangan, berjejer kampusnya, berbeda parkirannya. Di ekonomi lebih banyak mobil daripada di FISIP. Waktu itu. Tapi katanya FISIP lebih banyak mobil hari ini sekarang. Jadi dulu tempat parkirnya agak beda dulu itu. Tapi kita semua berteman, dan saya ingin sampaikan bahwa Gus Imin ini adalah seorang pribadi yang memiliki rekam jejak aktivisme yang bisa menginspirasi setiap orang yang hari ini bekerja, bergerak dalam organisasi. Seperti disampaikan oleh Bang Surya tadi, seorang organisatoris ulung yang rekam jejaknya panjang, bukan dadakan.
Beliau dimulai dari panjang. Mulai dari di Jogja aktivis PMI, ketua PMI, KNPI, LKIS, DPR, wakil ketua DPR, menteri, wakil ketua MPR. Posisi apa lagi yang belum pernah didudukinya? Jadi bukan nikmat apa lagi yang kau dustakan. Posisi apa lagi yang belum pernah didudukinya? Insya Allah Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan begini, memimpin sebuah partai sejak 2005 perlu stamina yang luar biasa, perlu ketekunan, kerja keras, konsistensi untuk bisa memimpin selama 18 tahun, dan yang dipimpin kalau ketemu dengan jajaran PKB ngobrol, ketemunya adalah generasi-generasi baru, generasi-generasi yang memiliki semangat aktivisme yang luar biasa. Walaupun tadi dia bilang karena baru maka ada senior, ada senior, ada senior, ada senior, ada senior. Tetapi yang junior itu berani ambil keputusan. Berani ambil keputusan. Kira-kira gini, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Bener ya ini? Itu hanya orang yang punya rekam jejak yang panjang gitu melakukan itu. Tapi itu menunjukkan apa? Kenapa berani? Saya sempat katakan, kenapa berani? Kenapa berani? Kita semua lihat, ketika kita menyaksikan seseorang memiliki keberanian, karena dia memiliki keyakinan bahwa yang dikerjakan adalah kebenaran. Bahwa yang dikerjakan adalah kebaikan. Bahwa yang dikerjakan bukan tentang dirinya, tapi tentang bagaimana Indonesia lebih baik, bagaimana Indonesia lebih maju, bagaimana Indonesia lebih makmur. Karena itu bisa dipertanggungjawabkan pada siapapun yang bertanya atas apa yang diputuskan pada malam hari ini oleh Ketua Umum PKB. Ini adalah sebuah keberanian yang insya Allah kita semua sama-sama bawa sebagai bekal. Karena itu kita berharap ke depannya insya Allah koalisi ini makin solid, makin kuat. Kita hargai yang memutuskan untuk tidak berada dalam koalisi perubahan. Kita hormati itu. Sambil kita yang mengatakan bahwa kita bergerak di sini bukan soal bagi-bagi. Kita bergerak di sini soal bagaimana Indonesia lebih baik. Kita bergerak di sini dengan niat yang tulus. Dan ini yang selalu disampaikan. Kalau bertemu dengan Bang Surya hampir selalu bicara soal satu kata yang selalu hampir digunakan. Kata ikhlas. Kata ikhlas, kata tulus. Hampir selalu digunakan. Dan ini adalah pesan menurut saya bagi kita semua. Kita berada di sebuah tempat di mana perjuangan itu dilakukan dan menjadi legenda. Kita berharap hari ini kita bukan saja mengerti sejarah mengapa di Hotel Yamato ini terjadi peristiwa 19 September. Bukan hanya mengerti sejarah mengapa terjadi resolusi jihad 22 Oktober. Bukan hanya mengerti sejarah tentang peristiwa 10 November. Tapi kita berada di tempat ini untuk membuat sejarah baru bagi Indonesia. Dan izinkan saya mengajak kepada semua, seluruh keluarga besar Partai Koalisi dan seluruh keluarga besar barisan relawan dan pendukung. Mari kita melangkah dengan lebih mantap. Mari melangkah dengan lebih bersemangat. Dan tentu lebih cepat dan lebih luas jangkauannya. Perjuangan ini membutuhkan kedisiplinan, membutuhkan militansi, membutuhkan kepemimpinan. Karena itu kita mengajak kepada semua, mari kita gunakan cara-cara baik bersama dengan orang-orang baik untuk menjemput kebaikan bagi Republik ini. Jalan ke depan mungkin tidak landai. Tapi memang begitulah perjalanan ke puncak. Kalau mau mengikuti jalan yang landai, maka dia tidak mengantarkan kita ke puncak. Kalau jalan ke puncak, pasti mendaki. Jalan mendaki, pasti melelahkan. Tapi perjalanan ke puncak itulah yang akan membuat kita bisa menggaungkan pesan kebaikan untuk seluruh Indonesia. Insya Allah, perjalanan yang mendaki ini tidak terasa berat, tapi terasa ringan.
Dengan apa? Dengan doa dari ibu-ibu kita. Dengan doa dari para kiai alim ulama. Dari doa para pemimpin-pemimpin agama yang ada di seluruh Indonesia. Mereka membukakan pintu-pintu langit untuk ikhtiar baik ini dibukakan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nantinya kita bisa sama-sama menjemput takdir untuk Indonesia yang lebih baik. Insyaallah kita semua yang berada di tempat ini menjadi saksi, dan insyaallah kita semua yang berada di tempat ini akan menggaungkan perjuangan ini ke seluruh penjuru Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus mengirimkan pertolongannya kepada kita. Terus memberikan ridhonya kepada kita, memberikan lindungannya kepada kita, dan insya Allah pada akhirnya kemenangan diantarkan kepada kita semua di sini. Terima kasih. Insya Allah Gus Imin, kita jalan bersama-sama, kita jalan bergandengan tangan, kita tengok ke depan, dan kita tengok dengan bukan hanya percaya diri, tapi karena kita yakin bahwa yang sedang kita ikhtiarkan adalah sebuah kebaikan untuk semua. Gus Imin, saya merasa bersyukur siang hari ini bisa bersama-sama, dan insya Allah perjalanan mendaki, kita daki sama-sama hingga sampai di puncak nanti. Terima kasih kepada semua yang telah terlibat. Sebagian besar yang terlibat tidak pernah terlihat di depan panggung. Banyak yang terlibat di belakang panggung. Memang yang berada di podium, pegang mikrofon itu hanya 3 orang hari ini. 3 orang. Tapi sesungguhnya yang paling menentukan adalah yang menyalakan lampunya, yang menyalakan amplifiernya. Kalau mereka mematikan, selesai perhelatan ini. Siapa itu? Orang-orang belakang layar yang selama ini bekerja dengan ikhlas, dengan tulus. Insya Allah dicatat sebagai amal soleh semua yang terlibat. Demikian dari kami, kurang lebih mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, telah kita ikuti bersama pidato politik yang disampaikan oleh calon Presiden Republik Indonesia 2024 Bapak Anies Baswedan. Dan pada kesempatan yang luar biasa ini, marilah kita bersama-sama sejenak membaca sholawat asyghil. Mudah-mudahan siapapun yang mencoba untuk menghancurkan kita, siapapun yang mencoba untuk memfitnah kita, siapapun yang mencoba untuk memecah belah kita, mereka akan berseteru dengan sendirinya, dan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berkah selamat. Mari bersama-sama kita membaca sholawat asyghil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan satu lagi, ini adalah sebuah sholawat yang harus kita baca pada kesempatan sore hari ini, karena ini adalah pesan khusus dari para masyayikh, para alim ulama, para sepuh yang hadir dan memberikan doa restu kepada beliau Bapak Anies dan juga Bapak Muhaimin Iskandar. Kita baca. Maulaya salli wa sallim daiman abada خلق كل من صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير
muslimin ya Rabbi salli ala ya Rabbi salli ala ya Rabbi salli ala salawatullahi alaik. Terima kasih Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati. Selanjutnya kita bersama-sama akan berdoa. Doa akan dipimpin oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Raden Khalil As'ad Syamsul Arifin dan akan didampingi oleh para pemuka lintas agama. Untuk itu kami persilahkan kepada para pemuka lintas agama untuk mengambil tempat mendampingi beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Raden Khalil As'ad Syamsul Arifin memimpin pembacaan doa. Kami persilahkan. salam alaika salawatullah. Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhlas bersungguh-sungguh kuat selalu oleh bimbingan Allah, ridhaan Allah, pertolongan Allah, lindungan Allah. Tidak sekejap apa? Atina fid dunya hasanah fil Atina fid dunya hasanah fil Atina fid dunya hasanah. Alhamdulillah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. 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 Pembacaan doa selesai. Para pemuka lintas agama kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya, hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu Bagimu Negeri. Berjanji
Acara selesai dan marilah acara ini kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, untuk selanjutnya berkenan Ibu Anies Baswedan dan juga Ibu Muhaimin Iskandar kami persilakan untuk hadir di atas stage, dan kami persilakan kepada para fotografer dan juga sahabat-sahabat dari media untuk mengambil gambar. Ini adalah momen yang luar biasa. Dan selanjutnya, Bapak Ibu, kami persilahkan kepada para tamu VIP untuk berfoto di view bersejarah di Hotel Yamato, tempat di mana para pemuda dengan gagah berani merebut kembali kemerdekaan Republik Indonesia dengan merobek bendera sehingga menjadi merah putih yang berkibar. Mohon izin Bapak bisa mengepalkan tangan sebagai tanda semangat. Ya. Melambaikan tangan. Baik, untuk sesi foto. Sementara untuk di area sini, kita akan lanjutkan dengan berfoto.
Kepada para wartawan, para jurnalis untuk langsung menuju ke lantai 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang amat saya muliakan para tokoh masyarakat, para habaib, para alim ulama kita, para senior kita, Ibu Anies Baswedan, Ibu Muhaimin Iskandar, fungsionaris keluarga besar PKB, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, juga kawan-kawan fungsionaris daripada keluarga besar Partai Nasdem, di depan kita, yang kita sayangin, yang kita banggakan, yang kita harapkan, calon presiden kita, Anies Baswedan. Di sebelah beliau, kita mempunyai juga harapan yang sama sebagai sepasang mempelai. Siapa dia? Muhaimin Iskandar. Saudara hadirin yang saya muliakan, marilah kita bersama sejenak dan sesaat, secara khusus dalam hati kita,
di sanubari kita yang paling mendalam. Kita nyatakan rasa hormat, terima kasih kita, bersyukurnya kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sang Maha Pencipta, untuk situasi yang kita hadapin pada hari ini, dan insya Allah kita akan bisa melaksanakan deklarasi pencalonan calon presiden dan wakil presiden kita di tempat ini. Kesemuanya ini tidak terlepas tentu atas ridhonya. Sebagai umat yang beragama, kita yakin seluruh daya dan upaya yang kita miliki, kita upayakan agar seluruh rencana, seluruh harapan kita akan bisa terwujud, berjalan sesuai dengan harapan yang kita ingin. Tetapi tentu kita mempunyai dasar dan basic keimanan kita, keyakinan kita. Di atas semuanya itu, Sang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa yang menentukan. Kita akan insya Allah berhasil, kita insya Allah juga berhasil, ataupun tidak berhasil adalah kehendak-Nya Maha Kuasa. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bendahara Umum PKS Pak Mahfuz Abdurrahman, juga Ketua DPP Bidang Polhukam Pak Muzamil Yusuf, dan juga Ketua DPP Bidang BPW Banjabar Pak Ahmad Ru'yat, insan pers yang saya hormati, saya banggakan, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Tentu saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam kesempatan sore hari ini, sehingga bisa memberikan apa yang hari ini akan saya sampaikan dalam kesempatan mensikapi berbagai situasi terkini menyongsong perhelatan Pilpres tahun 2024. Tentu DPP PKS sangat berkepentingan untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Saya pertama mungkin mengucapkan juga permohon maaf terlebih dahulu tidak bisa hadir di Surabaya ya. Ini tadi saya sudah bertelepon ke Ketua Umum PKB yang kemarin mengirim utusannya kepada saya untuk menyampaikan surat. Ya, tadi saya telepon, terima kasih atas surat yang telah diberikan. Cuma kami mohon maaf tidak bisa hadir ke acara di Surabaya. Berikut beberapa hal yang mungkin saya perlu sampaikan. Pertama, PKS sangat menyambut baik dan mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban atas bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa dalam koalisi perubahan untuk persatuan yang mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia pada Pilpres tahun 2024. Insya Allah ini akan semakin mengokohkan semangat untuk memenangkannya, dan insya Allah kita semakin optimis untuk meraih kemenangan pada Pilpres tahun 2024 untuk mewujudkan Indonesia yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Kami menghormati juga keputusan Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa yang telah mendeklarasikan pasangan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia dengan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon Wakil Presiden Republik Indonesia yang akan maju pada Pilpres tahun 2024.
Saudara sekalian, kami mengacu pada anggaran dasar kami di PKS sesuai pasal 16 anggaran dasar PKS ayat 2 huruf I menyatakan bahwa kewenangan untuk menetapkan kebijakan partai berkenaan dengan pemilihan presiden dan atau wakil presiden Republik Indonesia adalah Majelis Syuro sebagai majelis permusyawaratan tertinggi partai yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan anggota PKS dari seluruh Indonesia. Pada musyawarah Majelis Syuro yang ke-8, PKS telah menetapkan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres yang diusung oleh PKS. Adapun rekomendasi nama Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden insya Allah akan diusulkan untuk dibahas pada musyawarah Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera. Kami memahami dan menghormati juga keputusan Partai Demokrat yang keluar dari koalisi perubahan untuk persatuan dan mencabut dukungan terhadap pencalonan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres tahun 2024. Sesungguhnya ya kami masih sangat berharap pada Partai Demokrat untuk bisa tetap berada dalam koalisi perubahan untuk persatuan dan mengusung saudara Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres Republik Indonesia. Saya kira demikian konferensi pers yang perlu saya sampaikan. Berapa poin ini kami mohon dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, juga doa dan nasihat dari para kiai, alim ulama, para habaib dan tokoh masyarakat agar dapat terus istiqomah berjuang untuk kebaikan umat, bangsa, agama dan negara. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu waliyut taufiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira nanti terkait dan kalau ada pertanyaan dan sebagainya, saya serahkan nanti kepada juru bicara saya, Pak Dr. Al-Muzammil Yusuf. Ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Presiden sudah memberikan konferensi pers. Dipersilakan untuk kembali ke tempat. Untuk rekan-rekan wartawan mungkin yang nanti mau doorstop atau ada pertanyaan bisa disampaikan ke Pak Muzammil. Baik, kalau ada pertanyaan teman-teman. Sore Pak Muzammil. Sini aja mikro. Ya, silakan. Cek. Jubir ikut sini. Min masuk. Oke. Sore Pak Muzammil, Ya, Cecilia dari Metro TV. Pak, pertanyaan pertama, alasan kenapa Pak Presiden tadi tidak bisa hadir ke Surabaya dan di Surabaya itu siapa yang mewakilkan? Karena ternyata di Surabaya pada saat deklarasi tidak terlihat muncul perwakilan dari PKS di lokasi deklarasi. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Pak Presiden sempat menyampaikan terkait dengan nama Bacawa Pres Pak Muhaimin Iskandar, artinya nanti akan dibawa ke musyawarah Majelis Syuro yang ke-9 atau seperti apa? Boleh penegasannya lagi Pak Muzammil? Terima kasih. Ya, saya jawab yang kedua dulu ya. Tadi disampaikan Presiden PKS bahwa mekanisme di dalam ini mungkin suara saya serak ya, jadi kurang cocok sama semua mic ini. Dijelaskan tadi oleh Presiden PKS, mekanisme di dalam PKS itu adalah keputusan penting tentang capres atau cawapres. Bukan saja masa sekarang, pada capres-cawapres yang lalu juga begitu. Kita bawa ke Majelis Syuro. Majelis Syuro ini mewakili seluruh perwakilan kita se-Indonesia dari seluruh provinsi, membawa masukan-masukan dari seluruh kader dan simpatisan kita. Jadi kita menghormati apa yang sudah diputuskan oleh Nasdem dan PKB, tapi kami perlu sesuai dengan prosedur organisasi membawa itu ke dalam Majelis Syuro kami. Ya. Itu saya kira
Bukan hanya sekarang, tapi pada periode yang lalu juga begitu. Adapun ketidakhadiran kami pada hari ini saya kira tidak mengurangi apa-apa dari acara yang dibuat oleh teman-teman PKB dan Nasdem. Kami sangat menghormati, kami bahkan mengikuti di atas. Kami ikuti. Dan pernyataan kami hari ini kan menegaskan itu. Kami bersama koalisi, karena koalisi itu ditegaskan tadi oleh Capres Anies Baswedan juga menerima masuknya PKB. Jadi kami pun di sini menyambut, ya. Saya kira tidak mengurangi rasa hormat kami terhadap apa yang telah berlangsung di Surabaya. Saya kira itu. Mohon maaf Pak, saya Adi dari TV One ingin penegasan sekali lagi, berarti PKS masih secara resmi bergabung dalam koalisi perubahan untuk persatuan ya, untuk Dewi. Ya, sejak awal statement kami pada tanggal 30 kemarin kan, ya, bahwa PKS ya, sesuai dengan kita menghormati pertama seluruh sikap partai koalisi, karena pada akhirnya keputusan masing-masing partai itu berdaulat. Kita sudah mencoba berbuat yang terbaik untuk hasil yang terbaik, belum kita dapatkan. Lalu ada satu dan hal masalah terkait dengan hal ini, tapi PKS menegaskan karena amanat Majelis Syuro kami mendukung Capres Anies Baswedan, itu yang tidak mungkin kami putuskan kalau tidak dengan Majelis Syuro lagi. Jadi posisi PKS tetap lurus dengan lembaga tertinggi partai, yaitu Majelis Syuro Partai, mendukung Anies Baswedan sebagai Capres. Di mana Pak Anies Baswedan diusulkan sebagai Capres, PKS full mendukung hal itu karena amanat dari lembaga tertinggi partai di PKS. Demikian. Saya masih menjahit pertanyaan yang sebelumnya Pak. Tadi ditanyakan untuk ketidakhadiran PKS ke Surabaya itu bukan perkara besar, tetapi alasan spesifiknya, adakah alasan kenapa PKS tidak hadir di sana Pak? Ya, kami sesungguhnya berharap ya, ada prosedur yang bisa lebih bagus daripada situasi hari ini. Sesungguhnya koalisi 3 partai itu tidak akan mengalami goncangan apa-apa ketika masuknya PKB dengan cara yang smooth. Bisa kita lakukan itu, tapi takdir yang terjadi tidak seperti itu. Oleh karena itu kami ya, kalau menyesali apa yang terjadi ya, tapi kita tetap berusaha ke depan, tetap menata koalisi kita ini. Tadi statement Presiden Partai juga, kita berharap teman Demokrat, ya kita hormati sekali, kita pahami betul apa yang menjadi ketidaknyamanan Partai Demokrat, tapi kita terus menghimbau PKS akan terus berdialog dengan Demokrat untuk marilah kita merajut kembali jika masih memungkinkan di dalam koalisi perubahan untuk persatuan ini. Saya kira dalam pertimbangan itu bisa dipahami ya. Cukup, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum, nama saya Genta dari Antara. Pertanyaannya, apakah sudah dijadwalkan Pak untuk pertemuan dengan Majelis Syuro, dan apakah agenda, maksud saya apakah usulan terkait Caimin ini apakah hanya menjadi satu-satunya usulan yang disampaikan di forum itu? Apakah kemungkinan-kemungkinan lain seperti kan juga berkembang ada usulan untuk membentuk poros baru Demokrat, PKS dan P3, apakah itu juga akan disampaikan di situ? Seperti apa Pak? Terima kasih. Ya, Majelis Syuro kita itu terdiri dari tokoh-tokoh senior PKS dari seluruh provinsi. Mereka datang membawa aspirasi seluruh kader dan simpatisan. Tema utamanya saya kira tentang tema Capres-Cawapres. Tapi nuansa pertimbangan bisa banyak sekali. Ya. Tapi saya kira tema utamanya itu Capres sudah, berarti tinggal Cawapres. Kapan
dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti bersama pidato politik oleh Ketua Umum DPP Partai Nasdem yang terhormat Bapak Surya Paloh. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang amat saya muliakan para tokoh masyarakat, para habaib, para alim ulama kita, para senior kita, Ibu Anies Baswedan, Ibu Muhaimin Iskandar, fungsionaris keluarga besar PKB, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, juga kawan-kawan fungsionaris daripada keluarga besar Partai Nasdem, di depan kita, yang kita sayangin, yang kita banggakan, yang kita harapkan, calon presiden kita, Anies Baswedan. Di sebelah beliau, kita mempunyai juga harapan yang sama sebagai sepasang mempelai. Siapa dia? Muhaimin Iskandar. Saudara hadirin yang saya muliakan, marilah kita bersama sejenak dan sesaat, secara khusus dalam hati kita, di sanubari kita yang paling mendalam, kita nyatakan rasa hormat, terima kasih kita, bersyukurnya kita kepada Tuhan yang Maha Esa, Sang Maha Pencipta, untuk situasi yang kita hadapin pada hari ini, dan insya Allah kita akan bisa